kita kompetisinya kan satu Indonesia. Jadi kemungkinan perang harga sebetulnya lebih besar dibandingkan kita mulai bisnis yang lokal dan jasa tadi ya. Kenapa? Karena kompetisinya memang di awal-awal bisa jadi nggak terlalu besar karena areanya kan kecil sebetulnya. Lalu pemainnya kita juga tahu kurang lebih ada berapa gitu. Dan itu lebih nggak riskan buat teman-teman yang pertama kali baru mulai menurut saya karena itu lebih mudah kita mengalahkan kompetitor di area situ. Halo teman-teman semuanya, apa kabar ya? Kali ini kita live ya dengan Ngobis seperti biasa, tapi hari ini acaranya agak beda guys ya. Kita akan live hari ini dengan topik yang berbeda seperti biasa ya. Kalau teman-teman biasanya kita ngobrolin soal sistemasi keuangan, sistem soal pajak, soal soal ini ya bisnis gitu ya. Nah hari ini kita ngobrol soal digital marketing guys ya. Jadi hari ini topik yang cukup menarik ya harusnya, karena kami lihat juga teman-teman di luar sana yang kondisinya juga lagi fighting ya. Kadang kalau kita ngomong soal sistematis bisnis, kita ngomongnya soal ngatur perusahaan kalian supaya bisa lebih rapi gitu ya. Kalau ngomong keuangan, kita mesti ngatur supaya keuangannya bisa lebih hemat ya, pajak juga ya. Tapi kalau ngomong soal omset ya nggak mau mesti ngomong soal sales and digital marketing guys ya. Dan kali ini kita akan kolaborasi guys, seperti biasa. Kalau teman-teman tahu acara The Ngobisnya kita acaranya kan setiap Senin seringnya ya. Kayak kemarin sama Pak Lukas ngobrol sama Bu Apriliana Lim ya, ngomong soal entrepreneur ya. Nah kali ini yang Rebu ini kita akan coba buat teman-teman juga ya, biar tahu setiap Rebu 2 minggu sekali. Jadi setiap Rabu 2 minggu sekali kita mau coba untuk live ya. Itu untuk memberikan edukasi teman-teman all about business. Jadi kita minggu ini kita akan ngobrol soal sales ya, and digital marketing. 2 minggu berikutnya kita akan ngobrol soal ini ya, soal keuangan ya. Dan kita akan berulang seperti ini. Kita akan coba nyoba rutinin untuk untuk acara The Ngobis ini biar lebih rapi, biar lebih bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita akan coba maksimalkan gitu ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari acara live yang kita buat setiap minggunya mungkin gitu ya. Nah anyway teman-teman yang mungkin belum tahu soal The Consulting ya guys, teman-teman boleh ya lihat di ini ya, di bio ya. Itu kan banyak ya, kita kan banyak yang kita lakukan ya, teman-teman juga bisa cek ya apa yang kita lakukan. Mungkin saya sounding aja event terdekat biar teman-teman juga tahu ya. Jadi event terdekat The Consulting yang paling dekat ini adalah tanggal 10 September guys ya. 10 September minggu depan sih anyway, kita hari Senin kita akan ada event juga sih untuk The Ngobis juga, tapi saya lupa dengan siapa ya, nanti mungkin teman-teman boleh lihat di postingan ya. Tapi yang terdekat ini ada event kita adalah tanggal 10 September. Kita akan ngobrol soal 5 strategi membangun ekosistem perusahaan agar sistemasi bisnis lebih lancar dan minim hambatan. Ini keren juga sih, ini soal sistemasi bisnis ya. Ini bersama pembicara ya, Pak Paulus Sulastri dengan Imam Wijoyo. Teman-teman cek aja di postingannya The Consulting ya. Gitu guys kurang lebih ya. Anyway hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Yosep ya. Pak Yosep Abbas ya, Pak Yosep Abbas ini partner kita juga ya. Beliau founder ya dari Sekolah Pembisnis ya, dan beliau ini luar biasa. Beliau ini sangat aktif ya untuk membantu teman-teman untuk menumbuhkan digital marketingnya mereka ya. Dan Pak Yosep ini juga membuat e-course ya, membuat pelatihan soal soal online ya, soal digital marketing ya. Dan beliau juga sering diundang sebagai narsum di event-event pemerintah dan event-event besar ya. Jadi kita hari ini ngobrol soal 3 rahasia bisnis lokal dan jasa bisa tumbuh signifikan dengan digital marketing. Walaupun guys ya banyak kompetitor. Ya, jadi semoga teman-teman ini bisa melengkapi apa yang sudah kita sering soundingkan ke teman-teman, dan ini dari sisi digital marketingnya teman-teman juga bisa lebih bertumbuh ya, kurang lebih seperti itu. Yuk kita akan coba invite Pak Yosep, harusnya sudah ada. Oke, semoga hari ini acaranya lancar ya guys, tidak ada hambatan dan internetnya nggak nge-lag ya. Gitu, oke. Nah, hai Pak Yosep. Halo Pak. Halo Pak, halo. Apa kabar? Sehat-sehat ya Pak ya? Ya kabar baik Pak, sehat. Mantap ini Pak Yosep, luar biasa ya. Saya liatin postingannya Pak Yosep ini sewenang loh. Liatin Pak Yosep ini waktunya balance banget ya. Kerja ya oke gitu ya, bawain acara ya oke, bawain seminar ya oke gitu ya. Dan
dengan anak juga oke ya Pak ya, luar biasa Oh ini. iya, sampai lihat ya. Iya. Balance, Pak. Luar Soalnya biasa. kalau pebisnis nggak ada itu ya Pak, work life balance-nya udah hilang ya. Sambil Yes, kerja yes, sambil yes. bawa keluarga jadinya. Yes, yes. Mau nggak mau ya Pak Yosef ya, kalau nggak gitu nanti apa malah nggak punya waktu dengan anak juga mikirin bisnis terus juga puyeng juga Pak nanti Pak ya. Iya betul. Siap, siap. Suara saya cukup jelas ya Pak Yosef, suara saya ya. Jelas masuk aman kok sampai tempat saya Aman aman. ya. Oke, oke teman-teman yang baru join ya, hari ini guys kita akan ngobrol. Jadi hari ini kita akan gantian nih Pak Yosef yang kita interview gitu ya. Kita akan ngobrol guys tentang topik ini ya, digital marketing seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol topik 3 rahasia bisnis lokal ya. Dan jasa bisa tumbuh signifikan dengan digital marketing walaupun banyak kompetitor guys ya. Jadi ini acara ini kita akan live-kan di sini ya, teman-teman yang senang lihat di live akan lebih enak ya karena teman-teman bisa langsung question ya. Teman-teman kalau nanti mau bertanya silakan gunakan kolom question ya, kalau bisa jangan pakai komen karena ketumpuk ya. Dan acara ini kita akan live-kan juga nanti di Sekolah Pebisnis ya. Plus juga di di YouTube dari The Consulting, YouTube dari Siddhartha dan juga podcast. Teman-teman bisa anytime ya. Jadi belajarnya jangan hanya sekali, mungkin teman-teman boleh ulang-ulang ya. Karena saya yakin dan percaya materi yang disampaikan sama Pak Yosef ini bukan materi kaleng-kaleng guys ya. Ini sudah terbukti ya, sudah terbukti. Jadi materinya materi daging semua ya. Yuk kita mulai ya teman-teman ya. Mungkin Pak Yosef kita mulai dulu Pak dari 3 rahasia bisnis Pak. Ya, mungkin boleh cocok Pak banget nih dulu, Pak. Buat teman-teman yang Siap. mungkin hari ini lagi bingung mau mulai bisnis apa, saya rasa juga cocok buat hari ini. Kenapa? Karena malam ini kita akan ngomongin bisnis jasa juga. Pak Dedi bisnis jasa consulting, saya juga bisnis jasa di training ya. Training teman-teman yang punya bisnis udah jalan mau buat tim digital marketingnya, biasanya saya juga trainingin mereka. Tapi saya juga mulai dari bisnis awal-awal tuh juga dari jasa teman-teman. Jadi kenapa saya pilih jasa? Mungkin salah satunya kalau teman-teman masuk ke produk yang kita pilih kan sebenarnya yang low cost ya. Kalau bisa modalnya nggak gede deh gitu ya. Dan dari pengalaman saya, dari awal itu saya di bisnis jasa, dari pertama mulai di bisnis jasa itu lebih enak karena kita nggak ada modal sama sekali. Modalnya ya effort kita aja sendiri ya. Jadi kita punya skill apa, kita eksekusi itu buat kita mulai bisnis. Nah waktu itu saya di bidang jasa teman-teman. Jadi kalau menurut yang selama ini saya ketahui dalam memulai bisnis, teman-teman bisa pilih 2 nih. Kalau mau pilih produk, teman-teman bisa mulai jadi reseller dropshipper. Pasti udah banyak yang tahu ya. Terus kita bisa mulai juga nih teman-teman mulai bangun brand. Nah kuncinya kan ada tuh yang share juga bahwa pilih produknya produk yang solusi. Produk solusi itu produk yang kita buat sendiri, yang nggak perlu BPOM, yang nggak perlu dioles-oles, nggak perlu dimakan sama customer-nya gitu ya. Tapi teman-teman bisa buat itu sendiri di rumah kan. Jadi itu produk solusi gitu. Misalnya kayak yang salah satu dari mentor bisnis juga sempat share ya, penghemat BBM gitu misalnya kan. Nah, jadi produk-produk solusi itu bagus. Nah, tapi kedua, teman-teman, mulai bisnis di bidang jasa itu juga nggak kalah bagusnya. Kenapa bagus? Karena yang modalnya hampir bisa kita bilang nggak ada modal sama sekali sebenarnya. Seperti waktu dulu tuh saya mulai bisnis, Pak, di bidang mahar waktu itu. Jadi, kita marketing kan, lalu ada orang yang pesan mahar kita, untuk kita buatkan, uangnya udah masuk, baru kita jadikan maharnya gitu. Jadi lebih aman di cash flow kita kan. Banyak yang terjebak teman-teman kalau masuk di bidang bisnis ini adalah yang sekarang lagi bagus tuh agency misalnya ya, agency atau teman-teman jadi konsultan atau trainer gitu. Ini agak-agak menipu di awal-awal karena terlihatnya butuh effort, butuh hanya tanpa modal, tapi tidak terlalu mudah teman-teman ya. Jadi kalau bisnis agency, konsultan atau seperti saya trainer, kita butuh yang namanya personal branding ya. Itu udah kudu wajib, nggak mungkin nggak pakai gitu ya Pak ya. Nah jadi saran saya adalah teman-teman kalau mulai bisnis, yang bisnis jasa, pilih bisnis jasa itu yang saya bilangnya adalah bisnis jasa yang solusi yang nggak terlalu mahal. Jadi misalnya jasa pembersih rumah, pembersih loteng, pembersih toren gitu ya. Kalau kita mau ngambil consulting, misalkan di consulting, pasti kita riset nih, siapa sih di belakangnya di consulting? Oh ternyata ada Pak Dedi. Mau timnya di-trainingin nih sama sekolah pebisnis. Pasti teman-teman cek, oh siapa sih Yosef Abbas itu siapa, backgroundnya seperti apa, bisnisnya apa, klien-kliennya siapa aja gitu ya. Jadi personal branding itu penting banget di bidang agency, di bidang konsultan, di bidang coaching atau training. Tapi ada satu yang teman-teman bisa masuk di bisnis jasa tanpa personal branding tetap bisa jalan. Contohnya ya kayak kita jasa disinfektan misalnya ya.
kita pokoknya di rumah kita ada rayap, kita cari yang terdekat ada di mana, udah kita beli, kita ambil gitu ya. Dan itu low cost teman-teman mulainya, karena kita nggak perlu modal yang besar. Nah, di malam ini saya mau teman-teman buat lihat bahwa ternyata ada peluang lainnya untuk kita mulai bisnis lokal dan jasa ini. Salah satunya adalah produk solusi ini gitu Pak. Jadi yang jarang kita tahu ya, karena kan banyak kan yang di luar sana ini adalah jadi reseller dan dropshipper. Padahal sekarang udah mulai banyak peluang buat kita nih masuk di bisnis jasa sebetulnya. Nah, itu kalau misalnya bisnis jasa, maksudnya Pak Yosef ini lebih ke arah yang ini ya, mungkin tidak perlu, maksudnya tidak perlu terlalu banyak mensyaratkan skill gitu ya Pak ya. Mungkin yang lebih gampang masuk ya Pak Yosef ya. Ya, sebetulnya lebih kalau kita mau beli konsultan atau training kan kita pada akhirnya akan melihat personal brandnya karena satu resikonya besar, harganya biasanya cukup premium ya, cukup mahal. Nggak mungkin kita misalnya beli arsitek atau interior design gitu, investasinya cukup lumayan. Maka biasanya jasa yang kayak gitu atau agensi cukup sulit tuh. Kita ada waktu-waktu kemarin-kemarin ini di pandemi ini orang pada booming buat social media agency di online gitu ya. Pakai iklan gitu, sampai perang iklan, sampai pada perang ini juga di akun publik pada posting-posting gitu juga ya. Jasa editing social media agency gitu. Tapi pada akhirnya jasa-jasa yang perlu interaksi cukup kompleks, yang perlu harga yang cukup premium, pasti orang akan milih lewat personal brandingnya gitu. Dan itu yang saya lihat banyak banget orang yang dikira hanya butuh skill fotografi misalnya. Ternyata orang mau ambil jasa fotografi, dia akan lihat siapa yang akan foto gitu ya. Nah, itu bisnis jasa yang sebetulnya butuh personal branding. Tapi teman-teman bisa pilih bisnis jasa sebetulnya nggak butuh personal branding. Contohnya kayak tadi ya, kita jasa misalnya kita les matematika buat anak kita gitu ya. Yang penting anak saya lagi sekolah, dia pokoknya bisa deh dilesin supaya lebih bagus nilainya. Ya udah, kita cari yang terbaik di yang bisa kita jangkau ya. Itu lebih mudah karena satu, investasinya nggak terlalu mahal, kedua mungkin juga nggak terlalu kompleks, kita nggak perlu banyak mikir nanti waktu saya training sama dia materinya kayak gimana ya, consultingnya ini nanti masuk ke perusahaan saya akan diapain, perusahaan saya seperti apa ya flow-nya ya gitu ya. Tapi cukup mudah. Atau teman-teman mau buka misalnya yang sekarang lagi bagus juga kan adalah massage, pijat tuh lagi banyak tuh di online. Atau jasa laundry ya, laundry kan juga jasa, tapi mudah banget karena membelinya harganya murah, servisnya pun cukup to the point, tapi kita bisa mulai dengan sebetulnya tanpa modal di awal-awal ya. Oke. Menarik Pak. Pak, kalau di ngomong soal jasa laundry gitu ya, soal jasa massage gitu ya, terus soal jasa-jasa yang lain gitu ya Pak, atau bisnis-bisnis lokal lah, misalnya dari dropshipper, misalnya mereka jualan kaos, jualan pernak-pernik gitu ya Pak, kalau di online gitu ya Pak. Anyway, kalau kami mereview gitu ya Pak, melihat Pak gitu ya, melihat kondisi di lapangan, itu kan kondisinya itu banyak teman-teman kita itu kan juga yang sekarang dari SMA aja Pak gitu ya, mungkin sudah SMA lah ya, atau SMP mungkin bahkan gitu ya, mereka sudah mulai masuk ke bisnis online Pak, gitu ya, ke bisnis-bisnis seperti itu. Nah, anyway, kalau kita perhatikan, pasti kan nanti akan terjadi namanya perang Pak di daerah market ini gitu ya, yang mana dulunya mungkin banyak yang gampang masuk, jualannya omsetnya gede, sekarang akhirnya banyak kompetitor, akhirnya mereka bisa saingan harga Pak. Itu gimana Pak Yosef kalau misalnya menanggapi problemnya seperti itu Pak Yosef? Ya, jadi bedanya antara e-commerce, teman-teman yang mulai di online shop atau di marketplace itu di Shopee atau di Tokopedia dan di marketplace lainnya, kita kompetisinya kan satu Indonesia. Jadi kemungkinan perang harga sebetulnya lebih besar dibandingkan kita mulai bisnis yang lokal dan jasa tadi ya. Kenapa? Karena kompetisinya memang di awal-awal bisa jadi nggak terlalu besar karena areanya kan kecil sebetulnya. Lalu pemainnya kita juga tahu kurang lebih ada berapa gitu. Dan itu lebih nggak riskan buat teman-teman yang pertama kali baru mulai menurut saya, karena itu lebih mudah kita mengalahkan kompetitor di area situ. Nah, contohnya kalau kita mulai bisnis yang sifatnya punya cabang, misalnya punya salon yang kayak saya jalani kan bisnis salon sama bisnis spa yang saya jalani dua. Kita punya lokasi offline. Nah, di lokasi itu otomatis kita nggak punya saingan yang mungkin kalau kita pindah lokasi, kalau offline itu kan udah beda ya Pak, kayak Pak ini kan punya restoran juga. Antara lokasi kita dengan lokasi yang lain, itu saingannya atau kompetitornya udah beda lagi. Nah, paling nggak kita bisa mulai dengan budget yang lebih kecil juga biasanya. Jadi kita mau pakai advertisingnya nggak usah kompetisi sama seluruh Indonesia.
Tapi kompetisinya areanya sama area kita aja sebetulnya kan. Gitu. Nah, itu yang pertama-tama kenapa saya waktu itu milihnya bisnis jasa gitu. Dan yang kedua, nggak banyak yang tahu ya, Pak. Gak jarang ada yang main gitu. Jarang ada yang main ke bisnis jasa karena orang rata-rata tahunya masuknya ke e-commerce semuanya gitu. Masuknya semuanya ke toko yang online gitu. Padahal peluang yang jasa ini itu yang jarang orang olah sebetulnya. Tapi sebetulnya ke depannya nanti ini nggak akan hilang, yang terutama yang jasa ini ya. Nah, kuncinya emang seperti yang saya sekarang ini, kalau bisnisnya barbershop, bisnisnya salon, bisnisnya dokter juga sama, karena saya kan ada di klinik juga ya, menangani klinik. Ini banyak banget mereka-mereka yang jago di jasanya, tapi kurang begitu baik saat melakukan marketing di online-nya gitu ya. Nah, ini yang jadi kendala biasanya. Jadi kalau saya bilang misalnya kita jasanya jasa desain deh, katakanlah jasa desain logo gitu ya. Sekarang yang freelance jasa desain logo tuh banyak banget ya. Udah coba kesana kemari, akhirnya dia masuk ke sebuah platform di online, pun akan akhirnya perang harga di sana. Jadi yang saya tahu, waktu kita mulai jasa atau kita mulai sebuah marketing di area yang kayak saya di salon atau di barbershop atau di klinik, itu di area yang sama, sebetulnya ada beberapa kategori orang yang beda-beda ya. Jadi yang pertama ini orang yang udah sadar bahwa mereka butuh si klinik tadi itu, ada kecantikan atau klinik yang lain tuh. Mungkin kalau jasa desain grafis, dia udah sadar kalau desain harus pakai desain yang profesional, karena nggak boleh desain asal copy paste dari Google gitu ya. Atau kalau jasa keuangan udah sadar, seperti datang ke Pak Deddy, terus aku sadar nih kalau jasa akuntansi konsultan itu ya harus yang benar, nggak bisa anak SMA disuruh akuntansi, disuruh ngeliatin punya perusahaan saya bener nggak pembukuannya gitu ya. Itu kan ada kategori market yang memang udah aware, udah sadar bahwa kalau jasa saya butuhnya profesional. Nah itu sebetulnya di market kita ini hanya 15%, nggak banyak ya. Dan itu sebabnya kalau kita pakai advertising, pakai Google Ads, pakai Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads gitu ya. Ini yang 15% ini market yang berdarah-darah ya. Karena semua orang menyasar orang yang sudah sadar dia butuh dan butuh profesional gitu. Dimana kalau misalnya kita jual jasa keuangan tadi, kita langsung nembak ke orang yang kira-kira nih orang kita call to action langsung, saya jasa profesional, lalu teman-teman bisa menggunakan jasa saya. Atau kalau dia dokter, saya udah lama menjadi dokter gigi, yang saya tangani dari dokter gigi, dan pasien saya sudah banyak, lalu mau nggak pakai jasa saya gitu. Tapi ini sayangnya semuanya menargetkan 15% dari market itu sebetulnya, terutama kalau di lokal, Pak. Jadi akhirnya berdarah-darah deh. Kalau saya di salon, biasanya di salon saya atau di barbershop saya itu ada treatment, misalnya treatment sulam alis katakanlah yang di tempat saya itu. Semuanya marketing, kalau mau jadi cantik sulam alis misalnya gitu ya, atau sulam alis promo segini persen gitu, atau yang intinya ngomongin produknya kita. Padahal mereka belum tahu kalau mereka itu sebenarnya mau nyoba produk kita, atau bahkan belum tahu kalau produk kita itu sebenarnya jawaban dari masalah mereka gitu ya. Misalnya aku seperti orang tadi yang 15% itu kan mereka yang udah tahu brand kita, udah bisa bandingin produk kita, udah tahu kompetitornya siapa aja gitu. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya dia misalnya kayak tadi, saya cuma butuh konsultan, cuma butuh dirapikan akunting saya, tapi saya nggak tahu apakah saya harus pakai konsultan atau harus langsung pakai software yang tersedia di luar sana, atau mungkin saya tinggal rekrut anak SMA terus disuruh merhatikan bookkeeping saya gitu ya. Mereka masih nggak bisa bedain gitu. Nah di tahap ini sebenarnya kita butuh lebih dari sekedar nawarin kita punya produk apa, terus punya jasa apa, terus klien kita siapa gitu. Dan ini biasanya 35% market kan. Makanya yang dilakukan di sini adalah edukasi, seperti yang pada dilakukan juga tuh, menyasar 35% market ini dengan edukasi di YouTube ya Pak ya, buat macam-macam materi edukasi ya. Sebenarnya kan untuk menggarap market yang ini gitu. Nah sayangnya di yang kita yang punya lokasi offline seperti salon, barbershop, edukasi, bimbel misalnya, orang belum tahu mau ngambil bimbel tapi nggak diedukasi supaya dia mau ngambil bimbel gitu ya. Tiba-tiba langsung berasumsi pokoknya semua orang ini kita kasih promo bimbel, trial berapa lama dan lain-lain gitu ya. Nah sebenarnya ini missing piece-nya gitu. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang mengajarkan online marketing buat bisnis yang lokal atau bisnis yang jasa, itu mindsetnya mindset saya bilangnya apa ya, direct response gitu Pak ya. Direct response tuh pakai satu ads, pakai satu landing page atau website, lalu pakai satu penawaran gitu, lalu dia running tuh semuanya kan. Itu kan kita menyasar orang-orang yang udah siap beli 15% gitu ya. Padahal kalau kita punya area yang terbatas, maka kita harus mengolah 3 orang yang beda-beda ini gitu.
Kalau saya bilangnya, kalau saya jelasin ke teman-teman kita yang punya lokasi offline, itu saya bagi satu kota atau satu area itu, katakanlah satu komplek lah ya, komplek rumah itu. Sama semuanya isinya ibu-ibu tuh di dalam komplek rumah itu. Ada ibu-ibu yang sukanya belanja, jadi dia sukanya kalau ketemu bazar dia langsung ambil, langsung belanja. Tapi di komplek yang sama, di area yang sama, ada ibu-ibu yang sukanya gosip doang gitu ya. Jadi dia nggak pernah belanja sih, cuma dia datang ke tempat belanja tujuannya supaya nanya-nanya aja gitu ya, pengen tahu aja gitu ya. Itu ada juga tuh orang yang kayak gitu ya. Lalu ada lagi orang ketiga yang selanjutnya, mungkin dia itu ibu-ibu yang sifatnya bukan pengen nanya-nanya, bukan juga pengen beli, tapi dia cuma pengen ngumpul sama yang lain gitu ya. Nah ini ada ibu-ibu juga yang kayak gitu tipenya. Nah ini beda nih, jadi ibu-ibu yang sifatnya dia pengen kepo, pengen tanya-tanyain aja, kamu lagi kerja di mana sih anakmu? Sekarang kamu tuh kesibukannya apa sih? Cuma nanya gitu aja sebenarnya. Tapi nggak pengen beli, nggak pengen interaksi juga nggak. Ada lagi ibu-ibu di area yang sama, tapi dia sukanya itu cuma nontonin doang dari jauh ya. Oh di komplek kita lagi ada senam misalnya gitu ya, senam ibu-ibu, atau ibu-ibu itu lagi interaksi, terus ibu-ibu ini dia mungkin dia bawa biar binatang peliharaan ke taman, terus dia kerjaan ini ngamatin aja, orang yang lain diamatin gitu ya. Ini kan ibu-ibu yang sukanya viewer ya, ngelihat aja gitu. Seperti halnya kalau kayak Pak Deddy ini ada klien-klien yang mungkin kayak gini, dia nggak suka belanja, nggak suka ngeklik gitu ya, nggak ada kliknya, nggak ada interaksinya, nggak like, nggak komen gitu ya. Tapi tiba-tiba besoknya langsung transfer. Ternyata alasannya karena saya udah sering ngelihat Instagram live-nya Pak Deddy gitu kan. Jadi itu artinya ada jenis orang yang beda-beda ini di satu area yang sama, yang itu adalah di offline gitu. Dan kebanyakan dari kita pakai mindset e-commerce, pakai mindset toko online untuk beriklan itu ya tadi. Satu objektif, satu landing page, satu penawaran gitu ya. Harapannya langsung dapat orang yang ready to buy gitu. Nah itu biasanya kelemahan kita saat kita mau beriklan di teman-teman yang punya lokasi offline gitu. Jadi buat teman-teman yang punya lokasinya terbatas, katakanlah kalau saya ini di Tangerang nih, populasi Tangerang itu mungkin hanya beberapa ribu orang gitu kan, beberapa belas ribu orang. Nah, populasi Indonesia itu besar. Nah, makanya teman-teman yang e-commerce ini biasanya kalau beriklan itu langsung nargetin ke orang-orang yang udah mau beli gitu ya. Udah tahu saya produknya kayak gini, langsung cari yang udah mau belinya gitu. Cari winning ads-nya itu dicari yang udah mau beli. Ternyata kalau kita bisnisnya punya lokasi, belajarnya di tempat advertiser yang kayak gitu, yang satu objektif, satu pakai landing page-nya satu gitu ya, direct response, orang lihat landing page, ditulis dengan baik copywriting-nya, lalu dalam 10 menit dijelaskan isinya seperti apa barangnya, lalu harapannya langsung klik gitu kan, dianalisa langsung beli gitu ya. Nah sayangnya pola direct response ini gitu, direct response marketing ini nggak bekerja kalau teman-teman punya area bisnis lokal atau bisnis yang sifatnya area tertentu gitu. Nah itu yang paling berbeda gitu Pak, antara bisnis yang lokal dan jasa dengan mereka yang punya toko online biasanya. Menarik. Ini saya tergelitik nih Pak, Bapak ngomong tadi ibu-ibu yang suka gosip gitu ya, ngeliatin aja nggak beli gitu ya. Satunya yang liatin dari jauh gitu ya, terus yang satunya dia yang nimbrung beneran gitu ya, yang masuk ke dalam komunitas gitu ya. Nah anyway Pak, kalau saya coba menganalogikan di offline ataupun online market, itu kan juga akan mendapatkan karakter audiens yang sama Pak ya. Nah itu gimana Pak, kalau kita menstrategikannya atau kita menarik, gimana caranya kita bisa menarik ibu-ibu tadi yang aslinya dia cuma pengen lihat gitu ya, atau yang dia pengen gosip aja gitu ya, nggak pengen ngapa-ngapain, supaya mereka bisa akhirnya masuk menjadi target market daripada bisnisnya teman-teman nih Pak. Ya, jadi kalau biasanya yang logika yang diajarkan oleh mereka yang advertiser yang langsung cari pembeli gitu, yang misalnya saya punya produk dari marketplace, saya dropship ke sosial media biasanya kan gitu ya, ambil dari marketplace, dinaikin marginnya, di dropship ke sosial media. Itu disiapkan nih satu landing page-nya, disiapkan, lalu disiapkan targetnya gitu ya, iklannya, lalu dilempar ke sosial media, dia akan cari yang paling convert yang mana, area yang mana, orangnya seperti apa, kita dan lain-lain gitu ya, cari winning ads-nya. Tapi kalau di area lokal, area jasa, teman-teman bisnis jasa, pola direct response ini nggak bekerja. Kenapa teman-teman? Tadi ada orang-orang yang sebenarnya ini dia nggak ada tanda-tanda dia itu ngeklik atau bahkan masuk ke dalam website. Tapi tiba-tiba beberapa kali saya ngadain Instagram Live gitu kayak gini. Setelah Instagram Live ada perusahaan kontak saya, Pak saya udah ngeliat beberapa kali Instagram Live-nya, terus mau dong ditrainingin perusahaannya, mau dibuatin tim untuk perusahaannya dia gitu. Tapi komen di live nggak pernah, komen di DM juga nggak pernah gitu ya Pak.
tiba-tiba kontak ke chat juga nggak pernah, tiba-tiba pertama kalinya interaksi langsung mau dong ditrainingin di corporate perusahaan saya gitu. Dan ini biasanya tipe orang yang premium gitu, itu kebanyakan kita watchers gitu ya, hanya ngelihat aja sebenarnya, ngelihat dia mati udah agak lama, terus saya yakin nih mau ngambil jasanya gitu kan. Mungkin pas saya yakin Pak Deddy juga mengalami hal kayak gitu ya. Jadi kalau yang sifatnya kita bisnis jasa, bisnis lokal, ini kita harus membuat orang-orang ini bukan hanya ready to buy aja yang kita targetkan menggunakan endorse atau menggunakan promosi kita di advertising, tapi ke semua jenis orang ini kita targetkan juga sebenarnya. Terutama karena area kita kan kecil ya. Misalnya kita punya barbershop atau punya klinik tertentu, punya salon tertentu di area lokasi, mungkin radiusnya cuma 10 km dari lokasi outlet biasanya kalau kita advertising itu 5 sampai 10 km. Terus di area tersebut itu otomatis populasinya terbatas. Nggak seperti kita punya produk dilempar ke seluruh Indonesia. Nah, di area itu kita harus masuk ke beberapa orang yang berbeda itu sebetulnya. Jadi orang yang suka nonton, berarti kita harus masuk ke fitur-fitur yang membuat orang itu bisa ngeliat video kita dalam jangka waktu yang panjang, misalnya live. Atau kita masuk ke video reels yang kita ulang-ulang terus-menerus gitu ya. Jadi memang kita targetkan dengan fitur-fitur atau dengan objektif di advertising yang memang nargetinnya ke viewers gitu ya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ngeliat, mantau, terus tiba-tiba beli ini tetap kena juga gitu. Ibaratnya kadang-kadang Pak, ada kejadian kalau lokasi kita kecil itu, ibu-ibu yang tadinya dia suka belanja, ketemu sama ibu-ibu yang tadinya cuma ngegosip doang nih. Tapi ibu-ibu ngegosip ini secara nggak sadar, dia ketemu di satu acara nih, komunitas. Karena kan kita area lokal itu biasa identiknya dengan komunitas lokal kan ya. Jadi satu event gitu, antara ibu-ibu yang tipenya A, B, C, D, misalnya ada tahun baru, ada halal bihalal ngumpul semua nih di tempatnya Pak RW gitu. Sekali gitu ya, di taman gitu misalnya. Ngumpul terus ngobrol-ngobrol. Ternyata di situ ibu-ibu yang tadinya cuma ngeliat aja si viewers, ngumpul sama ibu-ibu yang tadinya cuma ngegosip aja, ngumpul dengan ibu-ibu yang bayar. Terus dia ngobrol. Ternyata tiga-tiganya dia tahu bahwa si tadi salon tadi itu bagus gitu, atau si barbershop tadi itu bagus dan orang udah pernah coba gitu. Akhirnya yang tadi orang gosip ini hanya sekedar pengen cari tahu aja, akhirnya dia jadi beli gitu ya. Atau yang tadi hanya viewer aja atau watcher saja, dia udah nonton lama, ternyata nggak selama seharusnya dia ketemu dengan 3 orang tadi, tahu sharingnya mereka, akhirnya jadi beli gitu ya. Jadi itu sebabnya di bisnis yang area lokal, itu kita nggak hanya mentargetkan orang yang ready to buy aja sebenarnya. Bahkan biasanya ready to buy itu 15% dari market kalau di area lokal, lalu setelahnya itu 35% itu orang-orang yang kayaknya saya tuh udah consider, udah pernah ngeliat sekali 2 kali, tapi kok masih ragu-ragu ya mau nyoba atau mau beli gitu. Itu 35% kan, makanya butuh edukasi kayak konten-kontennya Pak Deddy gitu ya. Lalu yang paling banyak ini sebenarnya mereka-mereka yang 50%. Jadi 15, 35, sama 50%. Nah, 50% ini yang paling sebetulnya bisa buat kita nih di kompetisi yang mungkin padat ya. Sekarang barbershop banyak banget di mana-mana ada gitu. Bahkan ada beberapa barbershop yang asli Garut gitu ya di daerah Jabodetabek jadi sepi gitu ya. Yang outletnya tadinya barbershop sekarang udah beralih fungsi jadi outlet lain gitu. Nah, yang kayak gini biasanya mereka nih hanya mentargetkan orang-orang yang 15% teratas saja yang ready untuk potong rambut gitu. Tapi belum mentargetkan mereka yang sebenarnya udah tahu mau potong rambut tapi belum tahu kenapa harus potong di tempat saya gitu. Belum tahu juga sebenarnya mau potongan apa dan kenapa harus ke tempat itu belum tahu, 35% kan, maka diedukasi. Tapi banyak juga mereka yang di bawahnya. Bahkan mereka nggak tahu kenapa saya harus potong ke barbershop. Kayaknya lebih enak potong ke salon deh gitu ya. Mendingan potong ke salon sama istri deh. Kan kadang-kadang ada yang istri saya ke salon, saya potong aja ke salon gitu. Nah, jadi banyak yang di level ini yang sebetulnya marketnya 50%. Tapi nggak kita capai sebetulnya. Jadi mungkin mereka yang saat ini kalau di tempatnya Pak Deddy adalah konsultan keuangan, mereka nggak tahu kalau mereka keuangannya bermasalah. Karena orang yang datang, biasanya orang yang datang di level yang 35%, itu orang yang dia tahu dia udah bermasalah nih. Saya punya problem nih di keuangan saya. Tapi gimana kalau mereka sebetulnya punya problem, tapi mereka nggak tahu kalau mereka punya problem gitu ya. Ibaratnya kayak apa ya? Kayak saya sebenarnya gendut gitu, saya gendut. Tapi saya ditawarin obat pengurus badan. Saya bilang, enggak, saya nggak merasa gendut itu bermasalah sebetulnya gitu. Kayaknya biasa-biasa aja gendut itu gitu kan. Nah, berarti kan orang itu kita harus buat aware dulu bahwa yang kamu punya itu sebetulnya kegemukan itu bermasalah loh gitu. Kenapa? Karena kegemukan itu sebetulnya misalnya kegemukan itu ternyata kalau di riset, menurut riset dari versi A gitu ya, versi A ini berkata dari riset kalau orang gemuk itu lebih nggak mungkin dipromosikan di jabatan. Oh iya toh, ternyata ada efeknya ya dari gendut ke
jabatan ya? Iya betul, karena riset itu mengatakan bahwa orang yang tubuhnya ideal itu lebih mungkin dipromosikan jadi manajer. Oh gitu ya? Oh saya pengen sukses padahal di kerjaan nih gitu ya. Jadi bring awareness ke orang yang sebenarnya nggak tahu kalau mereka punya problem dan nggak tahu kalau mereka butuh, itu sebetulnya tugas marketing kan, di 50% ini. Makanya saya sering bilang juga ke teman-teman, satu-satunya tugas marketing adalah membuat orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh atau creating demand ya. Jadi bukan cuma orang yang udah tahu butuh terus kita jualin pakai promo gitu ya, pakai diskon, itu namanya bukan creating demand itu namanya ya. Itu sudah ada demand-nya lalu kita tinggal nawarin gitu. Itu bukan marketing menurut saya. Marketing adalah saat kita bisa meraih yang 50% paling bawah. Jadi 15%, 35%, lalu 50% yang paling bawah. Orang yang nggak tahu dia bermasalah, orang yang nggak tahu sebenarnya solusi masalahnya itu ada di kita. Nah itu tugasnya marketing gitu. Jadi creating demand yang tadinya mereka nggak merasa ada demand kebutuhannya, jadi merasa butuh. Nah itu sebenarnya tugas marketing. Nah itu yang menurut saya jarang dieksplor di bisnis yang sifatnya lokal dan jasa gitu. Oke. Menarik. Creating demand ya Pak ya malahan ya ini ya. Jadi yang tadi Bapak ceritakan dari yang orang yang merasa gemuk, orang yang gemuk tapi nggak merasa gemuk. Nah ini gimana caranya membuat mereka merasa bahwa gemuk itu nggak bagus gitu ya Pak ya. Ini satu hal yang menarik ya teman-teman ya. Karena anyway, kalau saya rasa memang digital marketing ini cukup keren ya. Bukan cukup keren menurut saya ya. Tapi kalau kita nggak bisa ciptakan demand ya percuma. Kalian iklan tok ya juga percuma, karena boncos gitu ya Pak Yosep ya. Nah, terus kalau kita ngomong terkait dengan topik kita hari ini Pak, gitu ya, 3 rahasia bisnis lokal bisa sukses gitu ya Pak dan jasa. Sebenarnya apa sih Pak rahasianya Pak supaya mereka bisa sukses dan bisa bersaing dengan kompetitor Pak Yosep? Oke, jadi pertama bisnis lokal yang sudah padat kompetisi, artinya kalau saya punya lokasi ruko di sini, sebelah saya udah ada kuliner lagi. Apalagi kalau kuliner ya, satu jalan kan kuliner banyak banget ya. Benar. Ketat banget persaingannya gitu di kuliner. Sama seperti kalau kita di barber juga makin ketat juga tuh. Dan sekarang salon kecantikan yang sifatnya ada ya treatment kecantikan itu juga makin menjamur juga, makin banyak gitu ya. Karena memang edukasi dan penjualan barang-barang yang supplier kecantikannya juga makin banyak gitu. Jadi kliniknya makin banyak. Nah, pertanyaannya kalau saya udah memulai, terus gimana caranya? Nah, itu pertama tadi teman-teman harus menyadari bahwa perbedaannya adalah di kita yang punya lokasi bisnis, itu nggak cukup hanya dengan menargetkan seperti mindset kita di dunia online yang satu iklan, satu landing page, lalu satu offer gitu ke satu lokasi yang sama gitu. Itu sudah nggak cukup sekarang. Jadi nggak bisa meniru model marketing, digital marketing untuk e-commerce di copy ke yang kita punya bisnis lokal. Tapi kita harus explore beberapa tipe orang tadi tuh. Lalu yang kedua, artinya efeknya dari sisi budgeting harus menyesuaikan juga. Nah, kalau kita budget marketing itu, terutama kalau kita baru mulai, itu biasanya kita budget marketingnya kan di online itu fokusnya hanya, saya mau fokusnya langsung ke salesnya, langsung ke conversionnya. Betul sih teman-teman, kita fokusnya langsung ke salesnya. Tapi kalau kita ingat tadi, ada tujuannya untuk mengedukasi dan ngambil market-market yang tadi 35% dan 50%. Salah nggak kalau di awal pakai conversion atau pakai kalau ads, mungkin teman-teman ada yang pakai ads-nya udah objektifnya conversion gitu ya. Salah nggak pakai itu? Jawabannya nggak salah, udah betul banget gitu ya. Tapi artinya biasanya kita tetap harus spending untuk long term-nya juga. Paling nggak kalau saya alokasi itu biasanya ya 60, 30, 10. Sama seperti pembagian tadi ya. 15, 35 sama 50% gitu kan. Tadi kan marketnya kan itu ya. 15 yang udah ready to buy. Lalu 35 ini orang yang kurang lebih mereka udah tahu problemnya tapi masih nggak tahu solusinya di kita. Sama yang 50% ini nggak tahu kalau mereka bermasalah sebetulnya. Dan kita harus create demand. Nah, budget pun menyesuaikan seperti ini kurang lebih Pak. Jadi budget yang pertama kali kalau di awal saya teman-teman baru mulai, memang conversionnya saya gedein. Jadi 50% budget saya masukin ke conversion biasanya. Tapi jangan lupa, biasanya ini yang sering dilupakan teman-teman yang mainnya hanya pokoknya sales aja nih, satu landing page, satu penawaran, satu ini ads gitu ya, satu objektif gitu. Itu hanya 50% ini langsung dimasukin 100% budget. Kalau saya bagi 50%-nya ini masuk ke yang untuk conversion karena kita butuh apa istilahnya quick win untuk salesnya, butuh income cash flow cepat, itu 50%-an. Tapi 35% ini saya sediakan buat edukasi yang sifatnya ini lebih soft. Tapi langsung di akhirnya itu jualan juga, tapi agak soft lah gitu. Jadi edukasi terakhirnya jualan gitu ya. Tapi yang sifatnya 15% ini saya alokasikan buat bangun brand di area lokal. Ini terutama teman-teman yang punya area lokal ya, yang punya ini ya, punya outlet ya. Karena saat
outlet yang lain udah bisa pakai digital marketing dan mereka push semuanya conversion semuanya. Ini nggak ada nih awareness tadi kan, awareness atau 15% tadi itu nggak diolah sebenarnya gitu. Jadi kita masuk duluan ke orang-orang yang sebenarnya belum sadar mereka punya problem gitu. Nah, itu yang menurut saya cukup penting. Kenapa? Karena di yang 15% ini sebenarnya kita akan dapetin ibu-ibu yang hanya ngegosip, ibu-ibu yang hanya view-view aja tiba-tiba beli. Itu ada di sini sebenarnya di budget yang kecil tadi, tapi kita konstan, kita running terus gitu. Nah, itu sebetulnya yang banyak dari kita hanya running satu tadi, satu tipe ad, satu landing page dan satu objektif gitu. Nah, saran saya tips yang kedua, masuk dibagi budgetnya. Jadi jangan semuanya langsung ads, lalu ads-nya langsung masukin ke conversion gitu ya. Nah, tips yang ketiga adalah jangan lupa juga teman-teman, sekarang sih emang bener ya Pak ya, katanya online itu segalanya gitu ya. Kalau sekarang semua orang belajar digital marketing. Bahkan saya juga kan melatih tim untuk mereka yang punya lokasi offline masuk ke digital marketing. Tapi laporan dari Hootsuite itu juga mengatakan dan dari pemerintah juga nih ada survei dari Badan Pusat Statistik ya, online transaction itu cuma 20% dibandingkan dengan transaction keseluruhan gitu ya. Jadi offline itu masih sangat dominasi banget sebenarnya gitu. Jadi ya, kita nggak boleh lupakan juga marketing yang offline-nya juga gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman yang di bisnis jasa, bisnis lokal, tapi misalnya aku mau pasang banner yang ada di tengah jalan supaya orang bisa lihat terus ke tempat outlet tuh. Ini banyak yang masih nggak ngerti gitu ya Pak ya. Gimana sih cara pasang banner gitu? Gimana cara kontak marketing galeri di area saya supaya saya bisa promo gitu? Misalnya segitu kan masih belum banyak yang tahu caranya ya. Padahal offline juga masih penting sebetulnya. Terus cara pasang baliho di outlet saya tuh izinnya harus kemana sih? Ke Pemda, Pemdanya apa sih kayak gitu-gitu ya? Itu kan skill yang mungkin kelihatannya ini udah jadul nih gitu, udah lewat nih gitu ya. Sekarang banyak orang bahas digital marketing, tapi sebenarnya yang kita punya outlet, kita harus menguasai juga tuh gitu, nggak sekedar buka outlet di offline gitu terus jualan, tapi teman-teman tahu nggak secara offline-nya activation-nya kita nih gimana ya cara pasang banner, gimana cara saya pasang di tengah jalan bisa ada spanduk gitu ya, aksesnya harus kemana gitu ya. Nah itu dikombinasikan dengan digital marketing, baru itu hasilnya cukup oke, cukup powerful. Karena kan digital marketing ini kan sebenarnya kan untuk akses mereka saat mereka lagi nggak ada secara offline itu nggak bisa jalan gitu. Misalnya kalau kita lihat di online dan offline itu sepertiga dari waktu kita, ini menurut dari Hootsuite, itu 8 jam kita aktivitasnya di online. Jadi 8 jam ya teman-teman di Hootsuite dari report 2022, artinya 8 jam itu kalau kita bagi 24 jam kurang lebih ya kurang lebih sepertiga waktu kita lah, sepertiga waktu kita bangun sampai kita tidur lagi, sepertiganya di online. Jadi online penting banget sih, tapi jangan lupa sepertiga lainnya kita tetap masih ada di offline juga gitu ya. Jadi ya dikombinasi antara offline sama online-nya gitu. Jadi yang menurut saya penting itu dikombinasi. Nah, kebanyakan yang saya temui Pak, ini justru bisnis-bisnis yang konvensional. Misalnya dokter gigi misalnya. Dokter gigi ini saya lihat beberapa dokter gigi yang kalau kita lihat dokter gigi itu saya ngerasa anak saya butuh ke dokter gigi. Dan waktu itu saya nge-search itu dari Google biasanya kan. Google saya cari dokter gigi. Terus yang saya temuin itu, karena saya nggak ngerti dokter gigi yang bagus yang mana, saya cuma ngeliat dari review di Google My Business sebenarnya. Dilihat reviewnya bagus mana. Dan pokoknya saya pilih yang itu deh yang paling bagus gitu. Karena kita nggak ngerti juga gitu. Mungkin padahal ada dokter gigi lain yang mungkin udah beberapa generasi dia dari orang tuanya dokter gigi, anaknya lagi dokter gigi gitu ya. Tapi di online dia nggak kelihatan gitu ya. Jadi orang nggak bisa milih sebetulnya kan. Jadi kan itu sayang banget. Mungkin bisnis lain kayak notaris misalnya ya, dari turun temurun kan kayak lawyer notaris juga turun temurun tuh ya. Udah bagus dia generasi ke generasi. Tapi yang saya lihat waktu ada orang mau cari itu nggak kelihatan dia di Google My Business-nya, nggak ada reviewnya, nggak ada gitu ya. Jadi orang akhirnya nggak milih itu gitu. Jadi artinya banyak bisnis yang konvensional nih, kita harus kombinasiin antara si online sama si offline-nya sebetulnya. Nah itu yang cukup sering tuh saya temui. Nice. Menarik ya Pak ya. Malah kalau kita ngomong, kita sekarang ini lihatnya banyak yang online, malah penjualan online masih 20% ya Pak dari total penjualan semuanya ya. Jadi menarik teman-teman bahwa ternyata kita nggak bisa hanya mikirkan soal iklan aja gitu ya. Harus mikirkan juga strategi marketing yang beneran tuh di offline-nya gimana gitu ya. Nah Pak,
ada ini nggak Pak? Mungkin cerita atau kasus itu Pak, di mana orang yang menggunakan strategi marketing gitu ya, via offline dan via online secara bersamaan. Atau mungkin Pak Yosef sendiri punya kasus nggak Pak, atau case yang pernah dialami Pak? Boleh nggak Pak sharing soal itu Pak? Ya, ini menarik banget nih. Kebetulan pas nanya kayak gitu dari Pak Deddy, saya langsung split second, saya langsung, oh iya bener juga ya. Tadi itu saya baru nonton pas satu video dari Profesor Renal Kasali ya. Dari Prof. Renald ini kan, saya juga senang nonton Prof. Renald ini karena beliau ini kan bukan cuma profesor, tapi juga praktisi bisnis ya. Karena dia juga punya bisnisnya dia sendiri juga. Terus kemarin ini dia baru marketing, waktu pandemi akhir ini nih, udah post pandemi ini dia marketing rumah perubahannya dia. Dia kan punya rumah perubahan itu kurang lebih areanya itu 3 hektar. Jadi 3 hektar di daerah yang cukup luar Jakarta, dan itu dia jadikan seperti tempat piknik, tempat wisata piknik gitu. Jadi lahannya luas 3 hektar, orang bisa piknik di sana gitu ya. Dan menariknya gitu, Prof. Renat juga dia cerita bahwa waktu dia mulai ada di situ dan dia buat jadi area rumah perubahan itu jadi tempat piknik, dia marketing dengan logika masa lalu. Dia bilang gitu ya. Jadi logika masa lalu adalah Prof. Renat ini berpikir waktu itu marketingnya pakai brosur kan, pakai spanduk gitu ya, untuk orang datang ke rumah perubahan itu. Ternyata yang dihasilkan adalah nggak ada orang yang datang ke sana, nggak banyak gitu Pak, masih sedikit gitu ya. Terus dia bingung ya, kok bisa ya saya pakai teknik ini kok pada nggak datang. Ternyata anak buahnya dia yang dia suruh untuk nyebarin brosur itu dia update ke Prof. Renat Kasali. Oh ini saya coba ya Pak gitu kan. Jadi anaknya dia juga bantuin dia juga gitu. Di-upload ke Instagram, di-upload ke TikTok gitu ya. Ternyata boomingnya di TikTok. Booming di TikTok, terus di lokasi rumah perubahan itu akhirnya dalam sehari kedatangan 1.000 orang karena viral di TikTok. Jadi dari tadinya kosong, sebar brosur spanduk nggak ada yang datang, akhirnya viral gitu. Teman-teman juga bisa cari, mungkin Prof. Renal juga cerita di YouTube masalah ini juga gitu. Nah dari situ artinya kan udah berhasil nih. Wah berarti online itu bagus ya. Nah tapi ternyata Prof. Renal bilang, oh nggak juga. Gitu. Ternyata yang dia temukan waktu 1.000 orang datang, ternyata orang-orang sekitar lokasi situ masih ada yang nanya, Prof, aku kok nggak tahu kalau di sini ada tempat piknik rumah perubahan ini ya gitu. Jadi artinya perlu juga effort kita buat sebar brosur, pasang baliho, terus kalau sekarang lagi baru outlet nih opening itu kan kita pasang T-banner beberapa kilometer sebelum outlet gitu ya. Itu juga masih penting gitu ya, masih penting juga. Kenapa? Karena ada market yang seperti tadi saya bilang, ada ibu-ibu yang sukanya A, ada ibu-ibu yang sukanya B, ada ibu-ibu yang watchers aja harus datang gitu ya. Jadi sebaiknya ini dua-duanya dikombinasikan nih. Nah, seperti kasusnya tadi Prof. Renat Kasali itu gitu. Jadi tetap akhirnya Prof. Renal akhirnya sebar brosur juga ya Pak ya, di apa namanya, di daerah sekitarnya beliau gitu Pak ya, di rumah perubahan. Betul. Karena menurut saya juga walaupun dia katakanlah viral di TikTok gitu ya, yang melihat itu katakanlah sampai, kalau sekarang kan kalau viral itu viewersnya sampai puluhan, mungkin sampai jutaan atau puluhan juta lah kalau misalnya viral di TikTok viewersnya. Nah dari semua yang melihat di TikTok kan belum tentu semuanya akan datang ke lokasi tersebut kan, karena kalau TikTok nih kalau kita viral nih dari Sabang sampai Merauke gitu ya, orang bisa jadi di pulau lain juga gitu dan nggak bisa visit ke situ gitu. Mungkin tadinya kita bisa asumsi ini postingannya Prof. Renald viral sampai berapa belas juta misalnya viewersnya. Ternyata yang datang ke situ 1.000 gitu kan. Tapi itu pun mungkin belum menjangkau orang-orang di sekitar area yang benar-benar radiusnya dia gitu. Nah ini sebetulnya fungsinya kita menggunakan satu marketing offline yang benar-benar offline, pakai T-banner, pakai baliho dan lain-lain itu. Plus marketing dengan Facebook, Instagram Ads, TikTok Ads yang areanya targetkan lokal gitu. Jadi sekarang ini lagi cukup bagus update-nya dari TikTok juga gitu ya. Karena kan saya ini menangani mereka-mereka yang sifatnya punya lokasi bisnis gitu. Jadi saya update seputar algoritma Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads khusus buat bisnis yang kayak gini gitu. Nah TikTok Ads ini menarik juga. Karena sebelumnya mereka nih nggak bisa targetkan area lokal, itu pakai kayak boost post ya, di Instagram kan boost post gitu. Sekarang baru-baru ini dia boost post di TikTok Ads itu bisa area lokal. Jadi misalnya kita punya budget TikTok Ads, nggak punya budget besar gitu. Aku cuma punya budget 15.000 gitu ya. 15.000 teman-teman misalnya bisa sebar brosur di area dekat tempat kita. Dan itu bisa dipasang di TikTok Ads boost post sekarang ya. Dan ini masih belum banyak yang tahu sebenarnya gitu. Karena jarang ada yang gunakan ini untuk marketing area store mereka sebetulnya. Padahal sudah available targetingnya gitu.
Oke, 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 oke. Pak, ini menarik Pak. Kalau kita tadi ngomong TikTok Ads yang akhirnya viral gitu Pak kan, dan memang Hmm. saya lihat itu apa namanya juga kondisinya sekarang TikTok kan lagi salah satu yang merajai ya Pak ya untuk media sosial gitu ya, yang paling banyak diakses gitu ya. Nah, by the way kalau misalnya kita kalau Bapak sebagai praktisi digital Pak, apakah kita perlu memilih salah satu gitu Pak? Misalnya ngomonglah TikTok aja gitu ya, atau kita coba semua untuk terkait dengan iklan itu Pak? Hmm, kalau menurut saya di testing di awal, terutama teman-teman posting di semuanya nggak apa-apa, karena kan Hmm. memang saya selalu kadang-kadang saya bilang juga bahwa marketing yang bagus itu kan kita menggunakan pola pola terstruktur. Jadi testing, Hmm. optimasi sama scaling gitu ya. Testing, optimasi, scaling. Nah, kadang-kadang memang dalam waktu kita buat konten, kita kan pasti coba testing dulu ya. Coba testing, aku Hmm. mau posting di Instagram 30 konten. Lalu kontenku yang Hmm. bagus yang mana? Lalu aku buat yang kurang lebih versinya kayak gitu lebih banyak lagi. Saya kan Pak Deddy juga kan kayak gitu ya kalau Hmm. buat konten di YouTube Hmm. atau buat konten ini kan kita analisa gitu. Lalu kalau kita Hmm. buat ads juga sama ya. Kita sebarin ads-nya terus nanti kita review yang paling perform yang mana. Oh yang kayak gini kita kita scale lagi gitu istilahnya. Jadi testing, Hmm. optimasi, scaling. Di endorsement juga sama. Kita endorse, testing endorse ke tipe yang audiens yang berbeda, tipe influencer yang berbeda. Hmm. Lalu kita pilih optimasi, kita scale. Nah, di Hmm. awal-awal kita pilih sosial media itu kita testing juga. Teman-teman testing di beberapa sosial media itu. Karena nggak semuanya itu pasti ada customer kita sebetulnya ya. Ya, dan Hmm. kemungkin teman-teman yang UMKM atau teman-teman yang mungkin resources-nya cukup terbatas untuk online, karena saya juga temukan sih, mereka-mereka yang punya bisnis di offline, tapi resources online ini belum banyak sebetulnya. Nah, teman-teman yang kayak Hmm. gitu juga awalnya testing dulu. Nah, testing di Facebook tetap di testing. Facebook juga jangan ditinggalkan ya. Testing di Facebook, testing di Instagram, testing di TikTok gitu ya. Lalu di Google teman-teman testing juga. Lalu teman-teman lihat dalam sebulan yang paling responnya paling oke yang mana. Nah, baru Hmm. teman-teman nanti bisa konsentrasi lagi ke sana. Karena memang nggak semuanya itu otomatis sekarang TikTok lagi bagus nih, pasti produk ini cocok di TikTok. Nggak juga gitu ya, tergantung Hmm. dari Hmm. customer kita itu sebenarnya ada di mana gitu. Hmm. Hmm. Oke, oke. Jadi mau nggak mau tetap testing ya Pak ya kondisinya Pak ya. Apa Hmm. namanya kan karena nggak kondisinya kan kita nggak tahu juga bakal viral di mana gitu ya Pak ya. Ya? Betul. Mungkin kalau teman-teman Oke, mau oke, oke. mempersingkat waktu testing, biasanya tanya ke konsultan seperti Pak Deddy misalnya kalau masalah keuangan Hmm. gitu kan Pak ya. Daripada Yes, testing yes, yes. keuangan sana sini, tanya Hmm. ke Pak Deddy konsultan keuangan udah menangani banyak bisnis, udah pasti tahu nih kalau bisnis kayak gini kriterianya pasti polanya ke sana nih gitu ya. Yeah. Nah, Hmm. kalau misalnya kayak saya, teman-teman nanti datang ke saya coba lihat gitu, saya akses, oh bisnisnya kurang lebih kayak gini yang di offline. Oh yang ini cocoknya Hmm. di sini gitu. Misalnya kalau bisnis yang sifatnya kayak kemarin itu ada yang jualnya, katakanlah jualannya adalah pest control. Jadi pest control itu kan Hmm. jasa disinfektan gitu ya. Biasanya Hmm. mayoritas jasa disinfektan ini mereka bidding atau masang ads-nya itu di Google Ads. Makanya kan Hmm. kita kalau di offline itu kita jarang ya ketemu jasa disinfektan lagi jalan-jalan ke mall gitu terus tiba-tiba ada outlet disinfektan gitu kan jarang banget ya. Hmm. Karena memang Hmm. mereka ini marketingnya itu hanya lewat kalau dulu tuh lewat pamflet yang ditempel-tempelin di tiang listrik tuh ya. Ada jasa disinfektan Hmm. gitu. Tapi pertanyaannya sekarang udah lebih jarang tuh orang yang nempel-nempelin di tiang listrik ya. Dulu kan ada sulap, Hmm. ada dan lain gitu ya. Sekarang tiang listrik udah mulai bersih tuh. Karena Iya, sekarang iya, tuh iya. orang udah nggak lagi lihat segitu detailnya sampai tiang listrik gitu kan sampai sampai detil orang Hmm. lewat benar-benar lewat di sebelahnya tiang listrik baru lihat itu ada apa gitu. Hmm. Kalau sekarang Hmm. ya paling yang efektif di offline tuh yang umbul-umbul lah, umbul-umbul yang T itu kan kita dari motor masih kelihatan, dari mobil masih Yes. kelihatan, gitu ya. Itu masih Hmm. efektif tuh. Nah jasa-jasa yang seperti itu dari tadi yang ditempel-tempelin di tiang listrik itu termasuk jasa-jasa pembersih rumah terus penyedot WC dan lain-lain itu masuknya ke Google Ads itu lebih efektif gitu ya. Kenapa? Hmm. Karena orang udah di keadaan pest control tadi, rumahnya lagi keadaan urgent, ada rayap, dia pengen segera untuk betulin gitu kan. Jadi dia akan nyari itu keyword Hmm. di Google dan habis itu dia akan Hmm. pasang pest controlnya, dia akan panggil gitu. Nah jadi tipe-tipe tertentu cocok di Google, tapi nggak semua jasa cocok juga di Google. Contohnya misalnya kayak Hmm. barbershop misalnya, atau kayak saya salon gitu Pak. Kalau Hmm. salon ini kita coba misalnya salon kecantikan ya, pasang di Google Ads lebih kecil konversinya dibandingin kalau kita pasang di Instagram atau TikTok gitu ya. Karena memang Hmm. nature bisnisnya adalah mereka ngelihat
bagus, terus pengen nyoba gitu ya, pengen jadi kayak gitu juga gitu. Jadi memang platform tertentu ini sesuai sama satu audiens kita ada di sana apa enggak, sama karakter bisnis kita sebenarnya kayak apa gitu. Dan oleh sebab itu kita tentukan nih, kita masuknya ke sebelah mana sebetulnya. Gitu. Itu apa boleh saya simpulkan gini Pak? Berarti kalau kita ngiklan di Google itu khusus untuk bisnis-bisnis yang memang sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu Pak. Terus kalau di TikTok sama Instagram itu adalah istilah kita yang bisnis yang mereka tadi Pak ya, mereka cuma lihat-lihat butuh nggak butuh, mereka belum tahu gitu. Itu akhirnya kita ngiklan di Instagram. Apa seperti itu Pak Ijab? Atau mungkin ada pandangan lain Pak kira-kira? Iya, betul sih Pak. Jadi memang mereka-mereka yang masuk Google ini kan biasanya udah masuknya searching kata kunci seperti kita ke marketplace gitu ya. Makanya kalau kita pasang promo di marketplace pakai fitur ads-nya itu lebih, ya terbilang lebih mudah dibandingkan fitur ads yang ada di sosial media gitu kan. Karena kan kalau sosial media ini membawa orang dari yang tadinya yang Pak Deddy sempat saya bilang nggak tahu mereka ini punya problem, kita buat jadi mereka creating demand. Udah sadar mereka punya problem kegemukan tadi, baru saya tawarin, oh kegemukan itu bisa pilihannya dua, bisa ada pil diet, misalnya ada pil diet instan, atau bisa jadi ada program minum jus herbal selama 1 bulan, atau bisa jadi pakai operasi langsung dioperasi badannya gitu ya, operasi lemak, atau bisa jadi pakai tipe yang beli di marketplace sabuk yang getar-getar gitu juga ada juga kayak gitu ya. Alternatifnya ada banyak gitu ya. Nah, proses ini terjadi di sosial media kan. Dari orang yang nggak aware sampai aware, sama dia punya beberapa alternatif dia bandingkan tuh. Tapi kalau udah masuk ke kayak marketplace misalnya, orang masuk ke marketplace tuh udah tahu dia mau cari apa sebetulnya. Tinggal permasalahannya dibandingkan aja. Oh, saya mau cari pengurus badan tuh dia udah nggak cuma nulis di marketplace, nggak cuma nulis pengurus badan, tapi dia tahu saya mau cari sabuk pengurus badan. Tinggal bandingin sabuk yang mana gitu, dari brand yang mana, terus penawarannya atau diskonnya, promonya paling bagus yang mana gitu. Udah sampai level itu tuh dia tuh, gitu. Tapi kalau di Google ya kurang lebih sama. Begitu mereka searching di Google, di mindset mereka udah tinggal ngebandingin. Aku udah tahu mau cari sabuk pengurus badan, tinggal yang brand yang mana yang aku pilih. Penawarannya lebih bagus yang mana. Mungkin servisnya, supportnya lebih cepat yang mana respon saya. Nah, itu yang dipilih sama orang tuh kalau di Google. Nah, tapi uniknya memang Pak tadi ngomongin mengenai jasa disinfektan ya, atau hama juga ya, pest control. Ini ada beberapa brand yang dia ini main di dua-duanya memang. Jadi ini yang saya bilang tadi ya, nggak cuma nyari langsung sales aja. Jadi dia secara nyari sales memang dia pasang di Google Ads itu mereka. Tapi ada beberapa brand yang mereka nih extend sampai ke sosial media supaya bisa nargetin orang yang tadi 50% yang belum tahu mereka punya masalah, sama 35% yang sebenarnya mereka masih pilih-milih nih. Saya punya masalah di rumah, saya nggak tahu tuh atapnya kenapa, tapi dia akhirnya sadar, oh ternyata itu gara-gara rayap ya gitu. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu kalau itu gara-gara rayap gitu misalnya. Jadi itu mereka targetkan juga masuk ke sosial media. Tapi primary-nya, traffic utama channelnya dapetin customer itu biasanya di Google Ads kalau misalnya yang kayak Hama gitu. Oke. Menarik Pak. Ini seru ya teman-teman ya kalau kita ngomongin soal ads ini. Pak, pengen tanya Pak. Kalau seandainya orang bisnis jasa, misalnya Pak ngomong jasa disinfektan, gitu ya. Anyway, kalau menurut dari Pak Yosef sendiri itu better mereka fightingnya di landing page-nya mereka sendiri atau di marketplace sih Pak? Kalau jasa, saya selalu sarankan sih teman-teman selalu masukkan ke sosial media dulu, terutama kalau jasanya bukan yang kayak tadi ya, yang urgent banget seperti disinfektan pun sebetulnya mereka bangun sosial media itu buat apa sebetulnya. Jadi ada beberapa bisnis kayak salon misalnya, barbershop, ini mereka kan kompetisinya padat banget, atau klinik kecantikan juga padat banget. Nah, di kompetisi yang padat sekali seperti ini, sebenarnya ngebangun sosial media itu sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa lihat kayak jasa misalnya ya, ini agak berbeda dibandingkan dengan kuliner yang dia itu punya resep rahasia yang orang lain nggak punya gitu ya. Tapi kalau jasa, yang berbeda kan memang servisnya kan. Tapi barangnya sendiri, kita bisa comparable itu kurang lebih ya sama lah ininya. Outputnya akhirnya gitu kan. Tapi yang berbeda itu apa sebetulnya? Yang berbeda adalah kalau jasa, kita masuk duluan di saat kompetitor kita belum masuk. Tadi yang udah aware dulu bahwa kita ada di sana duluan. Seperti Pak Deddy nih,
tadinya customer nggak sadar kalau NPWP itu bermasalah kalau nantinya dia growing bisnis gitu kan. Tadinya masih UMKM yang kita bahas waktu itu. Ternyata jadi aware duluan dan taunya dari Pak Dedi. Nanti kalau dia udah growing, otomatis milihnya ke Pak Dedi gitu. Jadi masuk duluan ke market itu jadi penting, terutama kalau jasa kan. Tapi kedua juga yang lebih penting kalau jasa adalah kita memastikan begitu orang kenal kita, kita bawa ke tempat di mana mereka bisa ngelihat portfolio jasa kita tuh, dan itu di sosial media gitu ya. Kalau misalnya sekarang kompetisi, misalnya yang saya lihat di area lokal nih mulai banyak orang tengah juga ada, misalnya middleman gitu ya, jadi dia jualin torrent gitu, jasa pembersih torrent, jasa pembersih atap rumah gitu, itu ada tuh marketer-marketer yang jualin itu, tapi yang eksekusi ini sebenarnya orang lain gitu ya, tapi dia jadi middleman, dan itu mulai banyak sekarang. Nah, ada juga yang mulai jasa seperti itu. Nah, di kasus yang seperti ini, itu biasanya yang mereka-mereka yang cukup berhasil ini membangun di sosial media supaya apa? Dari iklan mereka, orang tetap ngecek sosial medianya ini bagus apa enggak, trusted enggak, kliennya siapa aja, terus kira-kira kualitas pelayanannya seperti apa, testimoninya, lalu apalagi yang kayak jasa disinfektan yang bukan corporate, tapi dia masuk ke rumah orang gitu ya, kayak misalnya disinfektan yang ke rumah kita itu kan, kita perlu percaya nih, orang yang masuk ke rumah kita itu, ini akan ngapain ya gitu ya. Jadi masuk ke area private space kita ya ibaratnya ya. Nanti ini jasa disinfektan masuk ke kamar kita gitu kan, dibersihin. Nah, ini jadi penting untuk kita bangun brand kita juga di sosial media. Jadi confidence-nya akan lebih tinggi gitu ya. Kita membuat jasa disinfektan masuk ke dalam kamar kita gitu kan, di kamar kita ada macam-macam gitu. Nah, itu penting banget. Atau kita percaya orang motongin rambut kita masih mending ya, nggak terlalu lama ya. Tapi sulam alis gitu ya, hilangnya itu 6 bulan ke depan kan gitu. Kalau misalnya salah nyulam alis, wah ini jangan-jangan nanti 6 bulan ke depan saya bisa diketawain orang nih setiap kali ketemu gitu, karena bentuk alisnya aneh gitu. Jadi hal-hal yang jasa ini sebetulnya penting banget buat kita bangun di dunia online, itu nggak sekedar ya advertising langsung orang beli, tapi juga dibangun brand kita di sosial media. Jadi mereka trust-nya lebih tinggi sebetulnya. Jadi itu pertimbangan tambahannya selain yang tadi. Oke. Menarik ya Pak ya. Malah brandingnya ini yang masih dibangun terus ya Pak ya, terkait dengan ini ya, kondisi perusahaannya ya, supaya paling enggak orang bisa tahu dulu gitu ya, lebih mengenal, terus akhirnya bisa membeli gitu ya Pak Yusuf ya. Kalau jasa lokal, saya jasa lokal ataupun teman-teman yang di bisnis lokal gitu yang di area tertentu, rumusnya saya pakainya 3 biasanya. Jadi 3 rumus utama ini. Yang pertama itu kalau branding kayaknya terlalu kompleks saya ngomongin branding gitu untuk bisnis yang lokal gitu. Saya sukanya bilangnya personality gitu Pak. Jadi personality kan ibaratnya sama-sama orang yang jasa keuangan, sama-sama tax consultant, tapi aku senang sama Pak Dedi karena personality itu cocok di aku gitu ya. Nah sebenarnya kan personality itu kan adalah sebuah brand kan. Jadi simpelnya teman-teman yang di bisnis lokal ini barbershop ya create personality yang relevan sama marketnya teman-teman gitu. Jadi create your personality. Lalu kedua, setelah personality kita butuh juga tadi memarketingkan si bisnis kita itu dengan banyak arahnya ke edukasi yang 50%, 35%. Itu yang kedua. Jadi angle marketingnya masih relevan. Tapi yang ketiga, nah ini juga di bisnis jasa yang penting nih. Semua orang mungkin bisa punya konsultan keuangan atau kayak saya punya salon juga salonnya sama, tapi menunya bisa beda ya Pak ya. Jadi mungkin kelihatannya kita sama-sama konsultan keuangan ya Pak ya. Tapi menu detailnya kan beda ya. Jadi benar. Menu ini istilahnya adalah saya bilangnya penawaran atau offernya. Jadi kalau kita sama-sama punya barbershop, tapi barbershopnya yang sana sebelahan sama saya, bisa jadi menu saya ini lebih menarik buat orang tertentu gitu. Mungkin katakanlah saya punya bisnis di bidang keuangan atau di saya punya bisnis di bidang trainingnya digital marketing. Mungkin orang yang sharing digital marketing pun ilmunya kurang lebih ya sama semuanya, tapi khusus saya berpengalaman di bidang yang teman-teman punya outlet nih, punya lokasi, dan saya bisa training teman-teman yang punya lokasi offline. Ini timnya di develop, tim online-nya. Dan ini kan paketnya kan beda nih ya, dibandingin dengan mereka-mereka yang katakanlah digital marketing properti gitu ya, digital marketing yang lain-lainnya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bisnis jasa, menu development ini jadi penting banget teman-teman. Jadi di bisnis lokal atau jasa. Wow, keren Pak ya. Jadi ini teman-teman ya, meskipun jasanya sama gitu ya, nggak bisa 100% sama guys. Pasti ada diferensiasi dan perbedaannya. Dan ini materi hari ini sampaikan Pak Yusuf keren banget sih guys. Jadi
Ini kalau kalian perhatikan dari awal ya, teman-teman, terutama yang nanti ikutnya di tengah-tengah, nggak sampai nggak dari awal. Kalian coba nanti habis ini disimpan guys. Kalian putar balik lagi ya. Itu informasinya dari Pak Yosep itu luar biasa guys ya. Teman-teman harus perhatiin bahwa kalau kalian mau jualan, kalian nggak bisa langsung sales, langsung iklan guys, tapi harus ciptain demand ya. Dan ini hal yang nggak gampang guys ya. Teman-teman harus pelajarin itu benar-benar gimana cara ciptain demand ya. Dan by the way teman-teman, kita nggak bisa mungkin belajar satu hari itu ya, untuk maksudnya satu hari aja Anda untuk bisa create itu gitu, nggak mungkin guys gitu ya. Pasti butuh waktu bertahun-tahun gitu ya. Bangun personal branding aja juga butuh waktu bertahun-tahun gitu ya. Mungkin bisa viral juga, tapi butuh waktu untuk membuat. Nah, by the way, mungkin dari Pak Yosef sendiri ada nggak Pak mungkin pelatihan atau mungkin ada e-course yang disiapkan teman-teman yang pengen belajar soal hal itu Pak? Ya, kalau saya biasanya training untuk teman-teman yang sudah punya bisnis tadi, punya lokasi, punya offline, itu timnya dibangunkan untuk tim digitalnya, biasanya kita lakukan konsultasi dan mentoring ke mereka. Wow, tapi kalau teman-teman mau cari tahu, terutama metode marketing yang mudah, simple, bisa dilakukan buat teman-teman yang punya bisnis lokal, bisnis jasa, kita ada Endorse Mastery namanya Pak. Jadi Endorse Mastery ini mudah banget dilakukan. Kenapa? Karena ya memang sebelum kita masuk ke advertising yang lain-lainnya tadi, terutama kalau teman-teman jasa ya, siapa yang pakai bisnisnya teman-teman, siapa yang datang ke bisnisnya teman-teman dan pakai produknya teman-teman, itu jadi paling penting, itu jadi utama gitu ya. Jadi saran saya teman-teman coba untuk seperti misalnya kayak barbershop atau salon kayak saya, atau klinik misalnya, itu saya bilangnya who-nya atau siapa yang pakai produk jasa kita itu lebih penting ketimbang jasa servisnya sendiri gitu ya. Dan ini di banyak kejadian gitu di klinik kecantikan yang dokternya sama-sama certified-nya sama, lulusannya sama, tapi yang ini orang yang datangnya lebih kredibel, itu jadi berbeda jumlah orang yang akhirnya tertarik dibandingkan dokter yang sama gitu ya, yang sama-sama kredibelnya, sama-sama jagonya, tapi ternyata orang yang datang ke sana itu ya tidak dikenal, ibaratnya belum dikenal gitu ya. Jadi endorsement itu langkah pertama teman-teman untuk membedakan diri atau bisnis kita sebetulnya. Nice. Wah, keren guys ya. Teman-teman hari ini beruntung banget ya guys. Sudah disiapin sama Pak Yosep ya. Materi course Endorse Mastery guys ya. Anyway, saya juga sudah beli sih. Dan juga pelanggannya Pak Yosep nih. Kebetulan kapan ini pas iklannya muncul di beranda saya klik udah, saya langsung pesen aja sudah. Langsung kita pelajari, dan anyway ilmunya daging semua sih guys. Dan iya Pak, mungkin sedikit share Pak. Sedikit share. Ini mungkin sadar tidak sadar, ilmu Endorse Mastery itu tidak berlaku hanya untuk mereka yang punya bisnis lokal dan jasa aja ya, tapi bahkan saya sendiri pun juga memiliki strategi yang saya bagikan di Endorse Mastery itu untuk naikin personal branding kita ya. Jadi sadar nggak sadar juga teman-teman tahu ataupun nggak tahu, ada beberapa personal branding yang naiknya dari sekolah pebisnis kan. Dari mana? Dari endorse gitu ya. Kita kolaborasi kayak gini kan saling naikin juga gitu. Dan teknik-teknik itu kita bagikan juga. Jadi menerapkan ilmu yang ada di Endorse Mastery ke personal branding pun sebenarnya bisa mempercepat personal branding teman-teman gitu ya. Jadi mungkin kita berpikiran membesarkan personal branding itu hanya tentang follower gitu ya. Tapi enggak teman-teman. Tapi siapa yang tanda petik mengendorse kita atas jasa kita, itu jadi penting juga ya. Mungkin follower kita, personal branding kita nggak sampai 100K, cuma 10K misalnya. Tapi 10K followers kita, tapi kita ada orang-orang yang mengendorse kita atau ada figur tertentu yang percaya ke kita atas jasa kita, itu powernya lebih besar ke 10K follower dibandingin kita punya follower 100K karena viral gitu ya. Yang tadi Pak Deddy bilang ya, kebetulan viral, followernya naik, tapi ternyata mereka nggak ada trust-nya gitu, nggak ada authority-nya si personal branding-nya gitu, karena si figur ini nggak di-endorse sama siapapun gitu ya. Nice. Nah, buat teman-teman ya guys, tuh harus belajar tuh Endorse Mastery. Sudah, saya langsung rekomen karena saya udah beli, udah tahu ilmunya daging semua ya. Dan buat teman-teman yang pengen di training gitu ya, karena Pak Yosep ini luar biasa guys ya. Beliau ini sangat humble dan sangat mau ya untuk membantu teman-teman yang pengen bisnisnya berkembang, karena beliau punya misi yang besar ya untuk membantu teman-teman yang UMKM atau pengusaha-pengusaha yang lagi startup untuk bisa mengembangkan bisnisnya secara digital ya. Beliau mau turun di lapangan dan membantu kalian membuatkan tim guys. Dan saya pribadi ngomong nggak banyak lah ya, maksudnya coach yang mau melakukan hal seperti itu ya, dan Pak Yosep ini mau melakukan ya. Ini saya nggak endorse mastery ya guys ya, karena saya nggak dibayar apa-apa. Ini ngomong secara tulus dari hati gitu ya. Jadi apa yang tak rasakan saya ngomong aja gitu ya, secara langsung ya. By the way Pak Yosep, ini ternyata waktunya udah 1 jam ya. Ya kan, dan percaya teman-teman waktunya pasti kurang ya untuk belajar hal ini ya. Dan saya yakin dan percaya juga pasti kurang ya.
Anyway, teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut soal endorse mastery, soal digital ya, soal membangun bisnis digital, jadi terutama teman-teman yang bisnis jasa atau bisnis lokal. Yuk kepoin tuh sekolah pembisnis ya, teman-teman boleh follow sekolah pembisnis ya guys, dan follow Pak Yosep juga ya, langsung klik Yosep Abbas ya di, bener ya Pak Yosep Abbas ya Pak, akunnya Pak ya, Yosep Abbas di Instagram ya, teman-teman followin tuh. Kalau kepo DM-in tuh Pak Yosep ya, sekolah pembisnis ya, tanyain gitu ya, apa sih yang bisa dibantu, apa yang bisa kalian maksimalin ya. Dan kalau teman-teman yang pengen sering nontonin konten seperti ini juga, teman-teman nggak usah khawatir ya, karena Pak Yosef sering sekali live ya, dan bahkan dengan The Consulting kita akan live selama setiap 2 minggu sekali ya, secara rutin, dan kita akan ngobrol dengan Pak Yosef keuangan juga ya, keuangan. Yes, kita akan ngobrolin soal bisnis guys ya, soal marketing ya, soal keuangan, soal pajak ya, soal sales ya, kan kita akan rutinin supaya konten yang kita berikan kepada teman-teman juga bermanfaat ya. Jadi kita bukan di sini sebagai teman-teman liatin live aja terus nggak dapat apa-apa, tapi harapannya bisa dapat sesuatu daripada live ini ya. Nah Pak Yosef, saya minta izin Pak Yosef sebelum nanti kita tutup Pak ya, ini ada satu pertanyaan Pak dari klinik Avia gitu ya, klinik Avia. Semoga saya nggak salah sebut ya Kak ya. Ini saya coba izin menanyakan ya Pak Yosef ya, terkait dengan pertanyaan ini ya. Jadi pertanyaannya adalah gini Pak, menurut saya, ini pernyataan lihatnya. Atau pertanyaannya, menurut saya bisnis apa saja bidangnya bisa bagus, yang penting bisa menganalisa SWOT-nya. Ini kelihatannya pernyataan Pak, kelihatannya Pak. Iya. Yang penting oke. Ya, ini gimana? Kalau menurut Pak Yosef gimana Pak kira-kira? Iya betul. Jadi memang semua bisnis itu ada winnersnya, ada losersnya ya. Jadi semua bidang ada pemenangnya, ada yang kalah juga. Bahkan orang bilang katanya bisnis yang paling bagus apa? Bisnis sandang, pangan, papan gitu kan kalau zaman dulu ya. Sandang, pangan, papan. Tapi bisnis yang pakaian, yang sandang pun memang kebutuhannya selalu ada ya. Tapi yang gagal setiap harinya juga ada gitu, yang pedagang baju yang akhirnya bangkrut gitu kan. Jadi sebetulnya memang nggak menjamin ya sebuah bisnis itu. Yang menjamin adalah kita tahu gimana caranya mengolah bisnisnya lah ya, dari mulai keuangannya, lalu marketingnya, human resource-nya gitu. Tapi kalau dari marketingnya, terutama bisnis yang klinik ya, ini penting banget buat kita. Kalau dulu ya, saya ingat klinik-klinik yang bagus, terutama yang memang sudah punya jaringan, itu mereka sebarnya apa sih biasanya? Kalau tadi saya sempat cerita ditempelin di tiang listrik ya, untuk jasa pest control. Kalau klinik itu agak beda sih, dan ini mindsetnya udah dapat dari dulu nih klinik. Dia bukan sebar brosur, tapi sebar magazine. Jadi sebar majalah gitu ya. Nah ini sebenarnya udah bagus ya. Sebar majalah tuh artinya dia berusaha mengedukasi pasarnya, bukan cuma datang ke klinik saya promo berapa persen. Sayangnya saat ini banyak klinik yang promonya itu kayak gitu. Jadi aku punya treatment ini, saya potong segini persen, atau bahkan bisa promo untuk free gitu ya. Harapan nanti bisa di-upsell ke treatment yang lain gitu. Tapi tidak bekerja gitu. Padahal dulu zaman-zaman klinik yang dulu itu kita bagi-baginya bagi-bagi majalah gitu, dan itu bagus sebetulnya karena artinya customer kita atau pasien kita yang tadinya belum teredukasi atas masalah mereka jadi teredukasi, merasa butuh, dan akhirnya datang ke klinik gitu, dan datang ke kliniknya udah siap sebetulnya kan. Nah memang sekarang majalah itu udah nggak terlalu efektif untuk marketing klinik gitu ya, mungkin ini juga dirasakan sama yang punya klinik nih, dokter siapa ya, udah nggak efektif juga sekarang majalah itu ya. Bahkan majalah di klinik kita aja udah jarang ada yang baca gitu ya. Orang datang ke klinik, terbang tunggu klinik, dia akan buka HP sekarang ya gitu ya. Anak-anaknya juga ikut main HP gitu ya. Jadi memang edukasinya ini akan pindah dari majalah yang kita bagikan tadi itu, pindah ke online gitu. Jadi memang online ini cukup penting, terutama buat teman-teman yang punya tadi tuh lokasi-lokasi bisnis, terutama yang klinik juga. Nice. Semoga menjawab ya Kak, klinik Avia ya. Anyway guys, ini ya kita buka open question dikit ya, karena saya lupa, saya tadi turn off comment ya, karena kondisinya supaya nggak ketutupan wajahnya Pak Yosef ya dengan teman-teman yang join, jadi saya minta izin komennya saya matikan. Tapi sekarang teman-teman kalau mau tanya silakan pakai fitur Q&A ya guys, supaya nggak ketumpuk ya. Ini saya coba tanyain dulu dari Kak Hendro Prastio 9 ya. Jadi apa nih Q&A yang paling penting ketika bangun bisnis jasa itu ini. Ketika bangun bisnis jasa itu demennya
Kok demennya? Demennya atau membangun timnya dulu, Pak? Demennya apa nih maksudnya? I don't know. Ini agak-agak anu ya. Yang paling penting ketika bangun bisnis itu apakah membangun timnya dulu, Pak? Mungkin pertanyaan Oh seperti itu. iya, Mungkin kalau misalnya Kak Hendra ada yang salah ketik, boleh diketik ulang ya Kak Hendra ya. iya. Mungkin pengen itu dulu Pak kira-kira. Silakan Pak Isab kalau mau dijawab. Ini tergantung keadaan teman-teman ya, tapi saran saya dari pengalaman saya juga, karena enaknya bisnis jasa kita bisa mulai sendiri. Jadi kita punya keahlian, saya seorang dokter tadi, kita bisa buka klinik. Jadi kita buka klinik, kita praktek sendiri. Atau kayak dulu saya adalah kebetulan hobi scrapbook dari istri saya, dia buat mahar, buat scrapbook, ya udah akhirnya dia jalan sendiri. Bahkan sampai bisnis salon pun itu awalnya adalah istri saya yang saya marketingkan gitu ya. Jadi dia hobi banget di bidang yang handcrafting gitu. Ya udah dia menggunakan jasanya dia, hanya saya yang marketingkan gitu. Dan saya juga bantu klinik ini juga milik ada sepupu saya, ada keluarga saya. Klinik ini udah ada dokternya, tapi dokternya ini memang kalau di klinik ini kan kita jadi expert di suatu bidang tersebut, tapi marketingnya yang kurang justru ya. Karena kita, saking kita personal brandingnya bagus, dokter itu personal brandingnya bagus-bagus. Udah punya pasien sekian banyak, udah berhasil nangani sekian banyak, tapi pada akhirnya sayang, karena dia masuk ke klinik lainnya yang sebenarnya bisa ngasih exposure lebih besar ke si dokternya ini gitu. Atau kalau misalnya tadi kita udah jago sulam alis, udah belajar course sulam alis itu mahal-mahal semuanya gitu, yang buat salon, itu trainingnya jauh lebih mahal dibandingin training-training di marketing atau training-training di keuangan gitu ya. Yang belajar salon-salon ini itu mahal sekali trainingnya. Nah, udah belajar skill kayak gitu, udah keluar duit banyak. Akhirnya dia fokus ke skillnya dia untuk menjalankan tadi sulam alisnya atau potong rambutnya, tapi nggak mempelajari sisi marketingnya gitu. Itu yang sering saya temui. Jadi pertama kalau teman-teman sudah punya skillnya, langsung jalan sendiri pertama-tama. Tapi jangan lupa kita mau nggak mau kalau namanya bisnis harus bisa bangun tim kan. Seperti yang kita tahu dari dokter, mulai kita delegasi bangun tim. Yang paling susah memang kalau dokter ataupun kita yang expert seperti ya barbershop atau yang tadi sulam alis, kita nih hobi nanganin sendiri nih, hobi ngelihat pasien kita itu hidupnya mengalami transformasi karena kita bantu, itu kita senang banget sebetulnya. Tapi mau nggak mau, kalau kita mau bangun bisnis, kita nih harus shifting ke mode pebisnis sebenarnya. Mulai coba delegasi di beberapa hal, kita coba lepas gitu. Nah, sekarang di beberapa yang saya bantu nih, ada klinik gigi, ya dokternya ini masih praktek, tapi prakteknya ini nggak terus-terusan gitu ya, karena dia udah mulai delegasi. Ada pasien datang nyarinya dia, tapi dia udah mulai lepas ke, ya udah sama saya, maunya sama saya. Kan biasanya kalau bisnis jasa gitu ya, dia taunya datangnya gara-gara si A, atau pebisnis atau dokter A, atau kalau sulam alis saya maunya disulam sama si A gitu ya, maka dia nggak mau kalau ke yang lain, biasanya kan gitu tuh. Nah, ini mental yang atau mindset yang harus kita ubah waktu bisnis kita lagi scale up nih, sebagai pemilik klinik, pemilik barber, pemilik salon, pemilik yang jasa-jasa nih. Kita rasanya ganjel, nggak enak gitu kalau misalnya kita nggak nanganin sendiri tuh si customer itu gitu, atau si pasien itu. Padahal itu memang semua pebisnis jasa mengalami transisi ini. Jadi nanti salesnya akan turun teman-teman, turun sedikit kalau kita ngalihin si pasien ini ke delegasi ke dokter lain gitu ya. Ini biasanya kita udah ngasih ke dokter lain, tapi dia mintanya mau sama kita, tapi kita ambil lagi gitu, kita layani lagi gitu. Nah, ini kesalahan utama nih, akhirnya dokternya nggak bisa kembang bisnisnya. Harusnya yang kita lakukan di delegasi, nanti ada beberapa nih, mungkin dari 10 beberapa orang dia akan nggak jadi sama kita, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini namanya progres kita untuk mendelegasikan. Mungkin saya nggak tahu, mungkin Pak Dedi juga mengalami juga ya, dari pebisnis konsultasi sendiri, saya maunya sama Pak Dedi nih gitu ya. Terus kalau kita tetap maunya kayak gitu kan, ya bisnis kita nggak bisa kembang ya Pak ya. Mau nggak mau, orang-orang ini harus kita delegasikan ke tim kita lah, walaupun kita jasa ya Pak. Yes. Ada tambahan dari Pak Dedi. Menambahin ya teman-teman ya Pak Yosep ya. Kalau pengalaman saya sih di tim ini memang satu hal yang perlu benar-benar kalian bangun guys. Jadi tim ini salah satu kunci. Kalau kalian memang mau buat bisnis sekarang, mungkin kalau di awal kan seperti banyak ngomong ya, pasti kan mungkin sendirian, ya mau nggak mau kalian lakuin sendirian, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah semakin berkembang, tidak akan bisa kalian lakukan sendirian. Kalau lakukan sendirian, bisnisnya nggak akan berkembang, ya gitu-gitu aja. Jadi harus mau nggak mau harus duplikasi. Nah, permasalahannya adalah gimana caranya menduplikasi orang-orang kalian, tim kalian menjadi seperti kalian. Nah, itu PR-nya. Ya, jadi menduplikasi supaya grade-nya sama, kualitasnya sama, gitu ya, cara ngomongnya sama. Enggak persis 100% guys, tapi
PR-nya minimal mereka bisa menyamain mirip-mirip lah gitu ya, supaya waktu nyampein nyampein ke customer, ke klien tuh mereka bisa mewakili Anda gitu. Itu sih Pak Ya, Asep ya. memang harus sedikit membuka hati, memang karena kenapa kita berusaha cari duplikat diri kita kan. Padahal memang kalau teman-teman berbisnis, kita ini Superman ya memang, karena kita yang paling jagonya gitu ya. Yes. Nanti kalau ada orang jago yang Yes. kerja sama kita lagi kan, dia akhirnya ada dua Superman. Akhirnya dia nggak jadi karyawan Hmm. kita. Akhirnya malah dia buka bisnis Yes. sendiri gitu ya. Karena dia Superman juga, karena dia Superman buka bisnis. Nah, jadi memang kita karyawan kita ini kita harus sabar waktu delegasi. Sulit mencari orang yang duplikasi persis kayak kita ya Pak ya. Tapi sebisa mungkin kita mendekati dengan itu ya Pak. Yes. Tapi memang kita harus sabar gitu. Nah, mungkin Yes. sharingnya adalah untuk bisnis-bisnis seperti konsultan kayak Pak Dedi. Saya juga nih training atau teman-teman di bidang mentoring yang ini agak sulit kalau misalnya kita mau betul-betul kita delegasikan ke orang lain ya Pak ya. Tipsnya adalah mungkin teman-teman yang dokter juga ya, teman-teman tahu Dokter Boyke misalnya ya. Mungkin personal brandingnya masih dia di atas, tapi timnya yang akan eksekusi gitu ya Pak ya. Jadi kayak saya misalnya, ya saya mungkin masih tampil, Pak Dedi masih tampil seperti ini, tapi yang eksekusi ini timnya Pak Dedi sebetulnya gitu ya. Orang lain gitu. Jadi itu memang ada trik and tipsnya ya Pak bisnis jasa ini yang menjalankannya ya. Yes, benar Pak, benar. Oke. Semoga menjawab ya Kak tadi ya, yang bertanya ya Kak, siapa saya lupa ini di atas ya, soalnya kehilangan daunnya. Moga-moga menjawab ya. Ini ada lagi Pak Yosep, satu lagi nih dari mungkin ada beberapa sisi, sebentar saya cek dulu. Ini satu dulu ya Pak Yosep ya. Kak Iputu Tirta Wibawa ya. Tanya gini Pak Yosep, Coach, untuk branding, marketing, dan manajemen internal perusahaan, apakah selalu berubah-ubah atau terpakai rumusnya atau tetap rumusnya untuk mencetak profit? Oke, nah ini menarik sekali karena menurut saya kalau kita udah ngomongin yang namanya profit ya, artinya kan sudah cukup jauh dari branding sebenarnya. Jadi kalau tadi saya bilang awalnya memang kita pasti ujung-ujungnya kalau pebisnis mau nyetak profit ya, siapa di sini berbisnis nggak mau nyetak profit ya, saya juga mau sebetulnya ya. Tapi memang waktu kita berbicara bisnis, branding itu kan untuk orang datang ke tempat kita lagi ya. Jadi rumusnya memang di awal-awal buat UMKM apalagi menu development, kalau kita jasa tuh menu development itu yang fondasi utamanya. Karena pada awalnya kita kan belum bisa brandingnya belum kuat ya. Kembali lagi branding itu kan apa yang ada di benak customer, bukan apa yang ingin kita ciptakan kan. Jadi menciptakan persepsi di benak customer itu butuhnya bukan cuma mingguan, bulanan, tapi mungkin tahunan. Sampai value yang kita mau ini benar-benar terasa di benaknya customer. Nah, jadi artinya membangun branding ini kan butuh waktu. Apalagi branding pun ada yang namanya rebranding ya. Jadi apakah harus tetap sama formulanya branding? Branding itu ada namanya rebranding. Berarti di branding ulang ya. Kayak Coca-Cola di branding ulang. Berarti kan artinya tidak ada yang kekal semuanya, fix semuanya gitu. Jadi artinya branding akan di rebranding. Marketing akan menyesuaikan dengan sekarang platformnya lagi apa. Karena kalau branding ini masalah persepsi, marketing masalah komunikasi. Ada yang pebisnis brandingnya udah bagus, pakai konsultan branding ya, dibuat brandingnya sedemikian bagusnya, ternyata tidak terkomunikasikan lewat marketing seperti yang diinginkan. Lebih baik brandingnya biasa aja, ternyata marketingnya efektif. Jadi tercapai tugas dia untuk komunikasi. Nah, karena saran saya di awal teman-teman, itu mungkin kita developnya boleh. Dari awal adalah brandingnya dulu, terus marketingnya, terus kan jualannya ya. Itu kan biasanya kita berencana gitu. Tapi eksekusinya kebalik saran saya. Eksekusi itu dari jualan dulu ya. Develop menunya dulu. Teman-teman punya servis, menunya mau apa? Di develop menu. Menunya sudah di develop, teman-teman punya budget buat marketing, masuk ke marketingnya. Dikuatin, dikencengin. Endorse iya, pakai advertising, pakai channel-channel offline juga. Udah marketingnya baru di revise brandingnya teman-teman. Nah, jadi waktu kita berencana di awal, nggak apa-apa, kita berencana nanti ke depannya saya mau persepsi saya di market itu akan seperti apa ke depannya. Kita udah punya rencana. Tapi kan butuh waktu ya untuk branding itu ya. Nah, eksekusinya dari menu development, masuk marketing, baru brandingnya dikuatin. Suaranya ini Pak, nggak masuk. Oh, oke Pak. Ini masuk lagi Pak.
Ya, sorry, kami ternyata. Oke, Pak, ini tadi semoga menjawab ya, Kak tadi ya, Kak yang pertanyaan tadi ya. Ini anyway sorry guys karena kalian tanyanya di kolom komen, jadi saya harus scroll ke atas hilang. Kalau tanya di kolom Q&A guys lebih gampang ya supaya nggak hilang pertanyaan kalian. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak, kalau nggak salah izin menanyakan ya Pak Yosep ya. Satu lagi, bentar. Nah ini Pak, saya pin deh biar teman-teman bisa. Ini terakhir ya guys, supaya Pak Yosep juga waktu family time-nya nggak berkurang ya, karena udah cukup malam ya. Nah ini satu pertanyaan dari Kak Hendro Prastyo. Manajemen loyalitas karyawan, untuk manajemen loyalitas karyawan supaya punya pandangan sama dengan owner gimana Pak? Ya kalau di jasa ini memang cukup menantang karena memang kita bisa bilang yang jualan produk itu kan juga sama, ada karyawan juga ya Pak ya. Tapi mau nggak mau di jasa ini lebih human intensif ya. Kita jumlah orangnya lebih banyak biasanya. Jadi ya mungkin betul yang jualan produk juga ada orangnya juga ya. Tapi nggak sebanyak yang misalnya bisa jasa, ada jasa salon. Ini kan salon isinya orang-orang semua gitu. Atau barber juga kita manage orang-orang banyak ya. Sama seperti konsultan juga sama. Jadi di yang banyak orangnya seperti ini memang memanage visi itu penting ya. Kalau kita punya kapal mungkin mereka nih pekerja-pekerja yang di lapangan yang kalau kita salon mereka potongin rambut atau pasang sulam alisnya gitu ya. Mereka kadang-kadang memang seperti di kapal tuh ada orang yang mendayung gitu ya. Dia nggak ngelihat ke depannya mau ke arah mana kan sebetulnya ya. Jadi kalau kita hanya diamkan begitu saja, mereka nggak bisa melihat kita sebenarnya mau ke arah mana sebetulnya. Jadi kalau ibaratnya kapal, sekali-sekali teman-teman turunlah ke bawah kapal. Kalau kapalnya gede gitu ya, kayak di kapal yang kerajaan itu kan di bagian deck bawahnya itu ada orang yang kerjanya dayung gitu ya. Ada banyak tuh mendayung semuanya. Teman-teman di atas berdirinya. Kita berasumsi kayaknya orang di bawah ini sudah tahu kita mau ke arah mana. Kita tinggal tunjuk kanan, tunjuk kiri gitu ya. Ternyata di bagian bawah, begitu kita lihat ke bawah kapal, mereka udah nggak ngayuh lagi gitu ya. Bahkan ngayuhnya itu nggak sepenuh hati. Karena mereka nggak tahu mau dibawa kemana kan Pak ya. Jadi selalu sediakan waktu, luangkan waktu buat turun dari tempat teman-teman yang pebisnis, turun ke kanan, ke kiri, ke deck paling bawah. Kita sekarang lagi mau menuju ke arah situ loh. Terus kenapa kita menuju ke arah situ gitu kan. Jadi kalau kita punya kapten, seorang kapten itu kan yang kita jual adalah destination-nya, bukan caranya ya. Jadi kalau kita punya kapal, yang kita jual itu nanti kapal kita ini mau menuju destination-nya ke sana. Kenapa ke sana? Karena mimpinya nanti akan kayak gini nih, indah banget di sana nih. Ada pantainya dan lain-lain yang diceritakan ya. Nah, pertanyaannya kita menceritakan itu nggak ke karyawan kita yang ada di deck bawah tadi ya. Ini kapal saya ini nanti menuju ke ujung sana, itu akan indah dari destinasinya. Saya udah ngelihat ke sana, saya udah ngeker dari jarak jauh. Kalau kita sampai ke sana, nanti semua anak-anak kita, semua istri dan karyawan kita, semua keluarga kita, ini semuanya akan senang gitu ya. Nah itu kan kita ceritakan terus-terusan. Jadi satu, visinya terus-terusan diulang-ulang terus-menerus. Karena kadang-kadang mereka ini mengayuh dengan susah payah, tapi mereka nggak ngelihat mau dibawa kemana ya. Jadi kita harus selalu ceritakan terus. Lalu yang kedua, yang jangan lupa juga adalah ya meeting ya Pak ya. Apalagi bisnis yang intensif ini meeting masih intensif juga ya. Begitu nggak meeting udah kita bocor ya, lolos ya Pak ya. Kalau produk mungkin kita hanya punya beberapa orang karena sisa orangnya ini kan jadi produk. Karena produk itu kan kita mengelola produk. Tapi kalau jasa, memang jasa itu kan karakternya yang menerapkan servisnya itu ya orang biasanya. Jadi ibaratnya setiap produk itu ada orangnya sebetulnya. Jadi itu kekompleksan bisnis jasa sih. Jadi satu, visi itu penting. Kedua, meeting itu penting sekali sebenarnya kalau bisnis jasa. Kalau nggak sempat yang kita meeting fisik gitu ya, meetingnya di Zoom juga nggak apa-apa. Meetingnya dipakai di conference WhatsApp juga nggak apa-apa gitu. Tapi harus selalu ada interaksi ya. Interaksi itu bukan berarti kita apa ya Pak, kita memerintah, tapi kita menularkan visi itu kerasa ya. Kalau kita ngomong gini kan, teman-teman kalau hanya teks aja, chat aja, nggak kerasa nih betapa bergetarnya kita menularkan visi. Kalau ada suaranya timbul, terus kedengeran intonasinya, itu antusiasnya nular jadinya kan. Nah itu antusias itulah yang pengen keluar ke karyawan kita ya Pak. Jadi itu penting sekali teman-teman. Nice ya. Semoga menjawab ya Kak Hendro ya. Ini jawaban yang luar biasa ya dari Pak Yosep ya. Dan anyway teman-teman nggak kerasa loh kita live ini 1,5 jam guys. Oh iya. Udah kayak mini seminar ini guys ya. Luar biasa Pak Yosep ngasih nggak kerasa ya.
Ini Pak Yosep luar biasa guys, nyempatin waktu ini ngomong sampai setengah jam ini nggak gampang loh di live ya, dan beliau masih nyempatin waktu ya, luar biasa guys. Kita kasih applause guys ya, buat teman-teman yang hari ini terberkatin dengan Pak Yosep, boleh dong kasih live ya, kasih love, kasih jempol ya, kasihin hati, kasihin apa namanya api-api ya, biar Pak Yosepnya tahu ya bahwa materi hari ini menarik ya dan bermanfaat buat kalian ya. Dan buat teman-teman, saya yakin dan percaya kalau teman-teman memang menonton video sampai akhir pasti mendapatkan manfaat ya yang luar biasa. Yang mungkin ditonton setengah-setengah, yang mungkin di akhir-akhir atau tengah-tengah baru nonton, teman-teman boleh nanti putar ulang ya. Saya ingatkan lagi, acara ini kita akan simpan di IG Live, IGTV The Consulting dan IGTV dari Sekolah Pembisnis. Juga kita akan tayangkan juga di YouTube ya, di YouTube di Siddhartha, YouTube The Consulting, dan juga podcast. Teman-teman silakan di dalam YouTube-nya Pak Yosep juga. Teman-teman bisa lihat dari mana-mana ya, supaya biar bisa lebih terinspirasi. Dan jangan lupa guys, kalau udah nonton, sharing ke teman-temannya. Jadi ilmu itu jangan pelit-pelit bagi ilmu ya. Pak Yosep aja nggak pelit-pelit bagi ilmu ya. Kalian tinggal bagiin dengan tombol share aja kan, gampang banget. Sharing ke teman-teman kalian supaya dapat ilmunya lebih mantap dan mereka bisnisnya juga bisa berkembang gitu ya. Oke guys, saya rasa untuk sesi live Q&A hari ini kita akhirin dulu ya. Thank you buat Pak Yosep untuk sudah sharing materi yang luar biasa sampai akhir ya. Buat teman-teman juga thank you atas intensitasnya sampai akhir, dan selalu sehat, selalu semangat, dan selalu berbahagia semua ya. Bye-bye. Thank you Pak Yosep. Thank you teman-teman. Salam buat Bu Amanda sama keluarga. Bye-bye. Ya, mari Pak. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.